Apa itu? Semua orang yang akan memasuki aula berhenti dan melihat serangga hitam perak yang jatuh dari atas aula. Ini adalah cacing mayat, semuanya hati-hati, cacing mayat ini sangat tidak biasa. Wan Baoguang telah mencari harta karun sepanjang tahun, dan langsung mengenali serangga ini, dan juga secara akurat menilai bahwa serangga mayat di sini sangat kuat. Pergi! Saudara kembar itu berteriak, dan pedang air dan api dengan cepat melambai, menciptakan pusaran air dan api di sekitar tubuh mereka, menghalangi serangan cacing mayat. Tetapi di atas aula, lebih banyak cacing mayat terbang ke arah mereka, begitu padat sehingga mereka tidak bisa dihitung. Engah! Cacing mayat tidak bisa merasakan sakit, dan kemampuan gigitannya luar biasa. Banyak cacing mayat menembus pertahanan pedang saudara kembar dan menyerang mereka berdua. Melihat bagian atas aula, lebih banyak cacing mayat masuk, dan kedua saudara perempuan itu hanya merasa menggigil dan ngeri. Kembali, Wan Baoguang segera berkata, menembakkan dua cetakan telapak tangan emas berturut-turut, menjatuhkan ratusan cacing mayat. Mundur, pria kecil yang bersama Wan Baoguang sedikit bingung. Meskipun kumpulan cacing mayat ini sangat kuat, peluang menang dengan begitu banyak orang yang hadir sangat besar. Mundur, mungkinkah batu sejuta yuan dan banyak mineral di dalamnya tidak diperlukan? Selain itu, Wan Baoguang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan para suster barusan, yang membuatnya merasa aneh. Dia telah mengenal Wan Baoguang untuk sementara waktu dan tahu bahwa pihak lain adalah orang yang tidak melakukan bisnis dengan kerugian. Awalnya, semua orang akan masuk, tetapi ketika pemimpin berkata untuk mundur, mereka ragu-ragu. Setelah ragu-ragu, tidak cocok untuk bertarung lagi. Sekelompok orang mundur, dan saudara kembar juga dievakuasi, dan menatap Wan Baoguang dengan penuh terima kasih. Bersenandung, Wan Baoguang mengeluarkan 8 bendera kuning tua dari tas penyimpanan, memasukkannya ke depan gerbang, dan mengaktifkan bendera arai. Segera, tirai tipis seperti tekstur batu membentang dan menutup gerbang. Cacing mayat menabrak penghalang formasi, menggigit dengan panik, membunuh Wan Baoguang dan rombongannya dengan kagum. Wan Baoguang, apa rencanamu? Tanya pria pendek itu. Semua orang tidak bisa tidak melihatnya, Wan Baoguang adalah seorang veteran, mungkin dia memiliki beberapa trik pintar, dan pada saat yang sama, setiap orang memiliki sedikit lebih hati-hati dan pemikiran yang cermat. Tidak, jawaban Wan Baoguang mengejutkan semua orang yang hadir, dan ketidakpuasan muncul di hati pria paruh baya pendek itu. Tetapi kata-kata Wan Baoguang selanjutnya membuat semua orang terdiam lagi. Saya hanya merasa bahwa formasi di pintu masuk rusak. Apakah ada orang lain yang datang ke sini? Saudara kembar itu tampak tidak yakin. Mustahil bagi semua orang yang hadir untuk mengungkapkannya, bagaimanapun juga, mereka membuat sumpah hati, jiwa dan darah. Mungkin darah di laut sebelumnya yang menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lain, atau orang-orang yang menjelajah di sini menemukan rahasia ini. Singkatnya, kita tidak beruntung. Wajah Wan Baoguang gelap, dan semua orang terdiam. Adik dari si kembar terlihat paling buruk, karena orang-orang itu mungkin disebabkan oleh kesalahannya. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Wan Baoguang membuat mereka mundur sekarang. Itu karena orang lain mendobrak masuk ke sini. Jika semua orang bertarung dengan cacing mayat di sini, bahkan jika mereka menang pada akhirnya, mungkin bagi para pendatang untuk mengambil keuntungan dari nelayan. Bagaimana tentang itu? Pria bertopi ember itu bertanya, dan dia, yang relatif tenang, juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Haruskah kita menyerahkan aula harta karun ini? Dan saya tidak tahu apa kekuatan pendatang itu, mungkin hanya satu orang yang datang ke sini secara tidak sengaja. Mengenai kepentingan, semua orang angkat bicara. Semuanya, saya punya cara, tetapi saya membutuhkan seseorang dan membuat beberapa pengorbanan. Wan Baoguang tiba-tiba berbicara, waktunya tepat. Orang ini benar-benar punya banyak ide. Pria kecil itu diam-diam berkata dalam hatinya. Saat ini, semua orang tidak dapat memikirkan cara apapun, ditambah waktunya sangat mendesak. Mereka tidak tahu kapan musuh akan datang, dan mereka tidak bisa tidak melihat Wan Baoguang. Kamu tidak ingin orang lain mengambil keuntungan dari nelayan, jadi mengapa kita tidak menjadi nelayan saja? Wan Baoguang mengajukan pertanyaan, menyebabkan semua orang merenung. Dou Linan dan Chen Yu melihat cacing mayat di aula harta karun dan sepertinya memahami rencana Wan Baoguang. Kita bisa membiarkan cacing mayat bertarung dengan musuh, dan kita menunggu kesempatan dalam kegelapan, kata Wan Baoguang. Yang lain tidak bodoh, kata saudara kembar itu. Tidak ada formasi di pintu masuk lubang, yang lain pasti akan menebak bahwa sudah ada orang di reruntuhan. Tapi mereka tidak tahu jumlah pasti dari kita. Wan Baoguang menunjukkan senyuman. Rencananya sangat sederhana, dia mengirim seseorang untuk berpura-pura dikejar oleh cacing mayat dan membawa cacing itu ke si penyusup. Jika musuh lemah,
semua orang akan muncul secara langsung dan membunuhnya. Jika musuh relatif kuat, maka biarkan cacing mayat melemahkan kekuatan tempur lawan dan mengejutkannya. Ketika Wan Baoguang mengatakan ini, semua orang berpikir itu ide yang bagus, tetapi kuncinya adalah, siapa yang akan memimpin Infernal Corps ke sekelompok orang lain. Dikejar dan dibunuh oleh cacing mayat pada dasarnya berbahaya, jika musuh sangat kuat, itu akan menjadi jalan buntu. Saya menyarankan bahwa Master of Physical Cultivation Anda harus mengambil tugas penting ini. Pertahanan dan kemampuan bertahan Anda lebih kuat, dan Anda tidak berkontribusi banyak di awal. Selain itu, saya mengusulkan bahwa setelah acara selesai, untuk semua yang ada di sini, istana, yang mulia akan membutuhkan 2 untuk membuatnya. Pria pendek itu berkata atas instruksi Wan Baoguang. Rencana ini diusulkan oleh Wan Baoguang, jika Wan Baoguang mengatakan ini lagi, itu pasti akan mengganggu. Apalagi saran si pendek itu juga sangat menggiurkan, dan dia akan mendapatkan 20% dari keuntungan setelahnya. Hehe, Yang Mulia benar-benar pandai berpikir. Jika musuh terlalu kuat dan aku mati, kamu masih punya kesempatan. Chen Yu tersenyum dan menolak. Orang-orang yang hadir tidak tahu harus berbuat apa, bagaimanapun juga, tugas ini relatif berbahaya. Saya memiliki jimat khusus di sini. Setelah dilemparkan, itu dapat membuat praktisi memiliki tingkat pengembalian terlambat ke dinasti Yuan dalam 10 napas. Jika Yang Mulia setuju, jimat ini akan diberikan kepada Anda. Wan Baoguang mengeluarkan jimat kian muda dengan garis-garis rumit dan tidak jelas di atasnya, dan jelas itu bukan hal biasa. Mata orang-orang lainnya berbinar, tetapi Wan Baoguang secara tak terduga masih memiliki harta seperti itu. Tetapi jika musuh adalah yang terbaik di dunia akhir Gu Yuan, dengan harta seperti itu, dia tidak dapat melarikan diri. Faktanya, Wan Baoguang merasakan bahwa formasinya langsung hancur, yang membuktikan bahwa kekuatan musuh jelas tidak biasa, jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan jimat ini. Yang lain juga samar-samar menebak sesuatu. Oke, tapi dalam hal pembagian keuntungan, saya ingin mendapatkan 30%. Chen Yu mulai menawar. Dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika musuhnya kuat, dia bisa langsung mundur. Jika dia tidak dapat melarikan diri, itu membuktikan bahwa sarana musuh setinggi langit, dan semua orang yang hadir tidak dapat bertahan. Yang Mulia terlalu serakah. Saudara kembar itu mengerutkan kening. Satu orang mendapat 30%, lalu mereka berlima membagi 70% sisanya. Cepat dan putuskan, kalau tidak aku tidak mau mengambil risiko ini. Chen Yu mengangkat bahu. Berdengung. Pada saat ini, penghalang formasi di depan gerbang menjadi tidak stabil, seolah-olah akan ditembus oleh segerombolan mayat kapan saja. Saya setuju. Saya setuju. Wan Baoguang dan pria pendek itu berbicara lebih dulu, diikuti oleh pria bertopi, dan akhirnya si kembar hanya bisa setuju. Maka itu tergantung pada keberuntunganmu. Jika musuh lemah, maka kamu bisa menghasilkan banyak uang. Wan Baoguang tersenyum dan menyerahkan jimat itu kepada Chen Yu. Haha, Chen Yu tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, yang lain bersembunyi, Wan Baoguang mengendalikan bendera formasi dan menghapus formasi. Langsung, gelombang cacing mayat perak hitam bergegas menuju Chen Yu, dan Chen Yu merasakan kulit kepalanya sekilas mati rasa. Ledakan, casting Magic Shadow, Chen Yu memicu embusan angin hitam dan pergi dalam garis lurus. Chen Yu adalah satu-satunya di bidang penglihatan, dan semua mayat diusir. Hati-hati, ada banyak yin di sini. Alien dengan sisik hitam dan kepala halus tidak berbulu yang tampak seperti kepala ikan berbisik. Dia tertarik dengan bau darah dan menemukan reruntuhan ini setelah mencari. Hehe, Xiao Er, kamu terlalu pemalu, Penatua Kun ada di sini, apa yang kamu takutkan? Alien lain yang terlihat mirip dengan Xiao Er. Kultivasinya sama dengan Xiao Er, pada tahap awal Yuan-Yuan Realm. Penatua Kun di mulutnya tinggi, dengan baju besi hitam yang keras, dan sangat perkasa, tetapi matanya kecil dan hijau bersinar, memberi orang perasaan jahat. Ketiga alien itu melihat sekeliling dan bisa melihat tanda-tanda pertempuran yang jelas. Benar saja, seseorang datang ke sini lebih dulu, biarkan mereka membuka jalan di depan. Penatua Kun tersenyum ringan, terlihat sangat tenang dan percaya diri. Tapi tiba-tiba, ada ledakan besar di kejauhan. Apa yang telah terjadi? Xiao Er segera menunjukkan kewaspadaan. Mata Penatua Kun menatap ke kejauhan, menyempit menjadi garis. Saat berikutnya, sesosok dan sekelompok lautan serangga hitam perak muncul di depan mereka bertiga. 3 alien. Mata Chen Yu sedikit menyipit. Alien lapis baja keras di antara 3 alien membuat Chen Yu merasakan sedikit bahaya, dan itu seharusnya berada di realem Yuan-Yuan akhir. Semuanya, selamatkan hidupku,
ada harta di depan kita, dan kita akan membaginya secara merata. Chen Yu mendekati ketiga alien, tetapi tidak terlalu dekat, berteriak. Manusia, mati. Elder Kun memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mendengus rendah, dan tiba-tiba menembak. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan dua alien lainnya mundur beberapa langkah. Dia mengeluarkan trisula, mengayunkannya dengan keras, dan cahaya air gelap mengembun menjadi bola air, yang dibombardir. Chen Yu berteriak, menghindar jauh, dan mendorong ke batas tanpa menggunakan jimat. Ketika polo air hitam datang, Chen Yu segera mengaktifkan tubuh iblis berpola rahasia dan melemparkan armor skala iblis. Ledakan. Polo air meledak, dan tubuh Chen Yu diledakkan ke dalam reruntuhan, ditutupi oleh reruntuhan. Dalam pandangan Penatua Kun, sebagai tahap akhir alam Guiyuan, langkah ini cukup untuk menghancurkan lawan. Penatua Kun adalah cara yang baik. Alien di puncak realem Yuan-Yuan awal tersanjung. Atasi serangga ini. Penatua Kun segera berteriak dan menyapa cacing mayat. Dua alien lainnya juga keluar dengan bersemangat, karena mereka baru saja mengetahui dari mulut Chen Yu bahwa ada harta di depan. Di reruntuhan, Chen Yu berbaring diam, hanya mengandalkan sentuhan dan pendengaran untuk menilai situasi di luar. Di mata semua orang yang terkejut dan jijik, Chen Yu terbatuk kering. Aku tidak mati, aku hanya koma. Wan Baoguang dan yang lainnya secara alami tidak percaya ini, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa Chen Yu tidak sesederhana kelihatannya, dan dia juga menyembunyikan beberapa kekuatan. Sial, kelompok orang ini adalah geng, aku telah dibohongi. Penatua Kun juga langsung mengerti. Berjalan. Penatua Kun memberikan suara rendah dan mundur bersama Xiao Er. Wan Baoguang dan yang lainnya tidak mengejar mereka, karena pihak lain berada di tahap akhir dari alam Guiyuan. Namun, segerombolan mayat itu diusir. Meskipun Wan Baoguang dan yang lainnya menerobos terlebih dahulu, mereka membunuh ratusan serangga, tetapi Penatua Kun membunuh ribuan dari mereka dan dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh Raja Serangga. Sial, cacing-cacing ini menggigit kita. Melihat segerombolan mayat mengikuti, Penatua Kun tidak bisa menahan kutukan. Jika kawanan mayat berurusan dengan Wan Baoguang dan yang lainnya, itu dapat menunda pihak lain untuk sementara waktu, dan Penatua Kun dapat keluar untuk memanggil orang, dan kemudian kembali untuk membalas dendam. Berjalan, Wan Baoguang dan yang lainnya dengan cepat mundur dan kembali ke istana. Mereka ditolak di tahap akhir alam Guiyuan, dan cacing mayat hilang, sehingga mereka dapat langsung berbagi harta karun itu. Ada 3 bukit di aula harta karun, bagian tengah adalah batu purba, kiri adalah beberapa mineral dan permata berharga, dan kanan adalah bahan berharga. Namun, semua bahan berharga ini telah membusuk karena disimpan terlalu lama, dan hanya mineral dan batu purba yang tersisa. Setelah beberapa saat, Wan Baoguang memecahkan semua batasan formasi di sini. Vitalitas surga dan bumi yang kaya dan kecemerlangan warna-warni memenuhi seluruh aula, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Hitung mereka, ada berapa? Mata pria pendek itu penuh cahaya, dia belum pernah melihat begitu banyak batu purba dalam hidupnya. Dengan begitu banyak sumber daya, saudari kita tidak perlu berkeliaran selama hampir 10 tahun. Si kembar sangat puas. Semuanya, mari kita bagi sama seperti yang kita katakan sebelumnya. Chen Yu berbicara dengan tenang. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi, dan jelas bahwa semua orang tidak ingin menepati janji mereka. Apalagi baru saja, mereka mengetahui bahwa Chen Yu benar-benar berpura-pura mati dan berlari keluar setelah pertempuran, yang membuat mereka sangat tidak senang. Yang mulia hanya berpura-pura mati, mari kita bertarung di depan, dan masih ingin mengambil 30%. Tanya saudara kembar itu. Semakin banyak yang didapat Chen Yu semakin sedikit yang didapat, jika ada alasan tentu mereka harus memperjuangkan kepentingannya sendiri. Semua orang hanya memintaku untuk memimpin cacing mayat ke musuh sebelumnya, dan tidak ada aturan apakah akan bergabung dengan perang nanti, kan? Chen Yu menunjukkan senyum tipis dan membalas. Wajah Wan Baoguang gelap, dan reruntuhannya belum dijelajahi. Dalam keadaan normal, dia akan berdiri dan mematuhi pujiannya, sehingga tim dapat melanjutkan. Tetapi Penatua Kun melarikan diri, dan tidak akan lama sebelum mereka membawa orang-orang, mereka memiliki waktu terbatas untuk menjelajahi reruntuhan, dan mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan apapun di masa depan. Jika ini masalahnya, dia masih mematuhi kreditnya dan menyerahkan 30% dari keuntungannya kepada Chen Yu, yang agak konyol. Tetapi sebagai pemburu harta karun veteran, reputasinya juga sangat penting, jika tidak, dia tidak akan dapat membentuk tim di masa depan, jadi dia tetap diam untuk saat ini. Antara tim, pendapatan harus didistribusikan sesuai dengan jumlah usaha. Anda hanya berpura-pura mati dan tidak melakukan apa-apa, 30% tidak mungkin, dan paling banyak 20% akan diberikan kepada Anda. Saudara kembar tidak akan mundur.
Pria pendek itu juga berdiri dan bergabung dengan saudara kembar itu. Adapun pria bertopi, berdiri di samping, dia tampak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hehe, saya akan mengambil 30% dari bagian saya, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Chen Yu tersenyum ringan, terlalu malas untuk terus berdebat, dan berjalan menuju tempat pembuangan batu primordial. Adegan ini menggerakkan orang-orang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Chen Yu berani pergi langsung untuk mendapatkan batu purba. Bukankah dia takut menyebabkan ketidakpuasan dari begitu banyak orang yang hadir? Dan apa yang dikatakan Chen Yu sangat mendominasi dan sombong, dan dia akan mengambil 30% jika dia tidak setuju. Sebagai pemimpin tim, Wan Baoguang tidak pandai mengambil tindakan terhadap Chen Yu. Pria pendek itu hanya di tahap awal Yuan Yu guk-guk, dan dia sedikit takut pada Chen Yu. Huff, tidak baik bagimu untuk memasukkan harta itu ke dalam sakumu sebelum diselesaikan. Adik dari si kembar, dengan wajah dingin, bayangan pedang cahaya air biru, menikam lengan Chen Yu. Kakak perempuan dan adik perempuan tidak dapat dipisahkan, dan dia juga khawatir bahwa adik perempuan itu akan menderita kerugian di tangan Chen Yu sendirian, dan dia juga menembak, menusuk api yang indah. Kematian pengadilan. Chen Yu berteriak keras, tubuhnya bersinar dengan cahaya ajaib, dan esensi sejati dari pola sihir meledak. Dia mengulurkan cakar hitam pekatnya dan melambaikannya dengan keras. Pada saat ini, tubuh iblis berpola rahasia Chen Yu dan esensi sejati berpola sihir meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan, cakar yang kuat dan gelap menyerang, bertabrakan dengan gerakan pedang kedua saudara perempuan itu, dan menghancurkan mereka. Apa? Si kembar sedikit terkejut, Yuan asli yang dikeluarkan Chen Yu jelas merupakan puncak dari alam Yuan-Yuan awal, dan kekuatan Yuan nyata itu lebih kuat daripada Yuan asli dari saudara kembarnya. Pria bertopi ember sedikit berubah, dan menatap Chen Yu beberapa kali lagi. Esensi sejati orang ini tidak biasa. Yang mulia tidak biasa, tidak heran ras alien di alam Gu Yuan akhir gagal melakukan apapun padamu. Pada saat ini, Wan Baoguang berdiri dan berkata, kami sepakat sebelumnya bahwa Yang Mulia akan mengambil 30%, dan Wan berharap Anda akan mematuhi kredit Anda. Selain itu, saya juga berharap jika Anda menghadapi bahaya di masa depan, kamu tidak harus bersembunyi dan melakukan yang terbaik. Kata-kata Wan Baoguang berarti menyalahkan, tapi dia juga memuji kekuatan Chen Yu. Ini membuat Chen Yu dan saudara kembarnya merasa bahwa mereka baik-baik saja, dan itu adalah jalan memutar. Namun nyatanya, semua itu diraih dengan kekuatan Chen Yu. Karena mereka lemah, mereka tertipu, dan karena mereka kuat, mereka bisa mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jika laki-laki bertopi, diyakini saudara kembar tidak akan berani bicara banyak. Tidak masalah. Chen Yu setuju, dan setelah beberapa saat, dia mengambil 30% dari batu purba. Jumlah total batu purba di sini adalah 1,2 juta, dan Chen Yu sendiri mendapat 360.000. 840.000 sisanya dibagi rata di antara 5 lainnya. Tahap selanjutnya adalah distribusi mineral. Mineral didistribusikan berdasarkan nilai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Batu ajaib, tambang bintang 7. Perasaan spiritual Chen Yu menyapu tumpukan mineral dan menemukan dua hal yang dia butuhkan. Ekspedisi kereruntuhan ini benar-benar tepat. Dengan batu cakram ajaib, tambang bintang 7, dan batu cahaya hitam sebelumnya, saya telah mengumpulkan 3 sampel, dan dapat memperbaiki alat spiritual tingkat atas berkualitas rendah. Chen Yu diam-diam berkata dalam hatinya. Saya ingin ini. Chen Yu secara acak mengambil beberapa, dan memasukkan batu cakram ajaib dan tambang bintang 7 ke dalam tas. Setelah beberapa saat, semua yang ada di istana dibagi di antara 6 orang. Selanjutnya kita, saudara kembar itu bertanya dengan sedikit ragu. Setelah mendapatkan begitu banyak manfaat, mereka sedikit enggan untuk pergi. Bagaimanapun, reruntuhan ini baru saja mulai dieksplorasi, dan mungkin ada lebih banyak harta berharga di tempat lain. Namun, ras alien di alam Gu Yuan akhir melarikan diri dan pasti akan kembali. Sisanya juga mengerutkan kening dan merenung. Kumpulan mayat mengejar dan membunuh mereka, dan mereka tidak kembali begitu cepat. Mari kita jelajahi setengah cangkir teh. Tidak peduli jika ada keuntungan, ayo segera pergi, bagaimana? Wan Baoguang berkata dengan nada bertanya. Ini baik. Pria pendek itu adalah orang pertama yang setuju, dan dia masih mempercayai penilaian Wan Baoguang dalam hal ini. Oke, setengah cangkir teh. Saudara kembar setuju setelah berpikir sejenak. Itu adalah rencana Wan Baoguang untuk mendapatkan batu dan mineral purba kali ini, dan mereka masih percaya pada rencana Wan Baoguang. Jika itu masalahnya, maka cepatlah. Chen Yu awalnya ingin pergi. Bagaimanapun, mineral yang dia butuhkan sudah diperoleh, tetapi orang-orang lainnya memilih untuk menjelajahi setengah cangkir teh lagi, jadi dia tetap tinggal.
Dia percaya bahwa dalam hal keterampilan menyelamatkan jiwa, orang-orang yang hadir ini harus lebih rendah darinya. Berjalan, kelompok itu meninggalkan aula harta karun dan terus menjelajah ke dalam. Sisi lain, ada beberapa sosok yang melayang di atas Laut Cina Timur, semuanya adalah orang-orang kuat dengan kibawaan. Di dasar laut, ada 5 alam Guiyuan, seolah mencari sesuatu. Ada lubang di sini. Seorang lelaki tua segera mengirim transmisi suara ke yang lain. Suara mendesing. Renbing menerima berita itu dan segera bergegas. Orang-orang ini semua adalah anggota Liga Penjara Hitam setelah beberapa penyelidikan, mereka mengkonfirmasi bahwa Chen Yu dan yang lainnya datang ke laut. Keberadaan spesifiknya tidak diketahui, tetapi sebuah jangkauan juga dikunci. Renbing tahu bahwa Chen Yu dan yang lainnya ada di sini untuk menjelajah, jadi kemungkinan reruntuhan bawah laut sangat tinggi. Sekarang, di bawah pencarian, saya menemukan petunjuk. Setelah beberapa saat, 5 Guiyuan Jing berkumpul di pintu masuk gua. Penatua Ren, apakah kita langsung masuk, atau kita hanya duduk dan menunggu di sini? Seorang lelaki tua berjubah hitam bertanya, dia adalah penguasa sekte besar di Islin Mansion, dan dia adalah orang dengan suara paling banyak di antara semua orang yang hadir kecuali Tetua Ren. Jika Anda menerobos masuk, Anda pasti akan dikejutkan oleh rerumputan. Tapi tunggu di sini, bagaimana jika reruntuhan itu memiliki jalan keluar lain? Pada saat ini, fluktuasi aneh muncul di pintu masuk gua. Mungkinkah anak ini Chen Yu akan keluar setelah menyelesaikan ekspedisinya? Renbing menahan napas, tangannya sedikit gemetar, sedikit bersemangat, dia akhirnya bisa membunuh Chen Yu. Kecil, kamu tinggal di sini, aku akan kembali ke istana monster laut dan memanggil orang-orang, dan mereka harus membayar harga yang mahal. Elder Kun memerintahkan, ada kekuatan alien besar di dekat Laut Cina Timur yang disebut Istana Monster Laut, ketiganya berasal dari Istana Monster Laut. Tetaplah di sini. Xiao Er sedikit takut. Bagaimanapun, pada tahap awal Yuan Realm, jika dia bertemu dengan manusia itu, dia pasti akan mati. Bukan untuk kamu membunuh musuh, kamu hanya bersembunyi di dekatnya. Penatua Kun mendengus dingin. Melihat dia akan keluar dari gua, Penatua Kun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di pintu masuk gua, dengan kekuatan luar biasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka meluncurkan serangan bersama. Bang-bang, mulut seluruh terumbu karang meledak, Xiao Er meninggal secara tragis selama pengepungan oleh Penatua Ren dan yang lainnya, dan Penatua Kun bahkan terluka lebih parah. Sial, ada penyergapan di luar. Penatua Kun sangat tertekan. Di reruntuhan, dia diserang oleh manusia, dan tepat setelah dia meninggalkan reruntuhan, dia disergap oleh manusia. Itu bukan Chen Yu. Penatua Ren sedikit kecewa. Orang-orang lainnya tampak aneh dan sepertinya telah melakukan kesalahan, tetapi pihak lain adalah alien, dan mereka merasa nyaman. Penatua Kun memiliki ekspresi marah di wajahnya, tubuhnya mendidih dengan energi yang nyata, dan dia tampaknya siap untuk pergi keluar untuk mencari jalan keluar. Tuan, tolong pelan-pelan. Jika Anda menjawab beberapa pertanyaan dari kami, saya akan membiarkan Anda pergi. Renbing membuka mulutnya. Penatua Kun berkedip sedikit, seperti biasa, dia tidak akan pernah percaya kata-kata manusia. Tetapi pada saat ini, dia terluka parah, dan musuhnya sangat kuat, dia tidak percaya diri untuk menerobos, jadi dia memiliki secercah harapan. Apa yang kamu temui ketika kamu memasuki reruntuhan? Renbing berkata dengan tenang. Di reruntuhan, ada area yang bobrok. Kami bertemu dengan segerombolan mayat dan diserang oleh manusia. Wajah Penatua Kun sedingin es, dan ketika dia mengatakan ini, niat membunuh melintas di matanya. Oh, berapa banyak orang yang terlihat seperti mereka. Mata Renbing menjadi cerah. Total ada 6 orang, seorang pria parubaya dengan rambut pirang, seorang pria dengan topi, sepasang saudara perempuan, seorang kurcaci, dan seorang pria berbaju hitam. Penatua Kun mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, mata Renbing menjadi cerah, dan senyum ganas dan bersemangat muncul di wajahnya. Dia sudah bisa memastikan bahwa 6 orang yang disebutkan oleh alien tersebut adalah tim Chen Yu. Terbunuh. Tiba-tiba, dia mendengus rendah, dan tiba-tiba menembak, menamparkan bola sihir yang gelap dan dalam. 4 Guiyuan Jing lainnya juga menembak pada saat yang sama, mengepung dan membunuh Penatua Kun. Di reruntuhan, Wan Baoguang dan rombongannya meninggalkan istana dan menjelajah lebih jauh. Sepanjang jalan, semua orang tidak dapat bertemu hantu dan hantu, tetapi dengan bantuan 6 orang, itu sangat mudah untuk dipecahkan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan alam Guiyuan yang terlambat, mereka pada dasarnya mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan tidak perlu menyembunyikannya saat ini. Satu-satunya orang di lapangan yang tertutup lapisan kabut tampaknya adalah Chen Yu.
Baru saja Chen Yu mematahkan serangan si kembar, semua orang merasa bahwa Chen Yu tidak sederhana, tetapi mereka tidak dapat mengetahui kekuatan dan kartu truf Chen Yu yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, menara yang megah, dingin dan megah muncul di depan semua orang. Pagoda ini bahkan lebih terawat daripada istana emas gelap sebelumnya, dan bahkan tampilan keseluruhannya tidak banyak rusak, kecuali ditutupi dengan debu tebal. Di portal di pintu masuk, ada 3 karakter besar pagoda Yin jahat. Pagoda Evil Yin. Jika saya ingat dengan benar, ada 2 puncak pada akhir dinasti Yuan di Sekte Yin Luo, dan salah satunya dikenal sebagai leluhur Xie Yin. Wan Baoguang memejamkan matanya sedikit dan merenung dengan suara rendah. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal-hal ini, dan hanya pemburu harta karun tua seperti Wan Baoguang yang menyimpan beberapa informasi sejarah di hati mereka. Mungkinkah ini tempat leluhur tua Xie Yin biasa berlatih? Pria kecil itu menebak. Ini sangat mungkin disetujui oleh orang lain. Pasti ada banyak harta di dalamnya. Bagaimanapun, leluhur Xie Yin yang lama adalah salah satu orang terkuat di Sekte Yin Luo. Dia pasti telah mengumpulkan banyak harta. Setelah Wan Baoguang menyebut saudara kembar itu, mereka juga ingat, dan mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat. Tidak jelas apakah itu alamat leluhur Xie Yin, tetapi pagoda Xie Yin ini memiliki terlalu banyak yin, dan itu tidak sederhana. Bahkan jika itu adalah alamat leluhur Xie Yin, tidak ada jaminan bahwa tidak ada bahaya atau batasan agensi di dalamnya. Chen Yu berkata dengan tenang, hatinya yang misterius merasa bahwa Yin Qi sangat berat di sini, dan ada perasaan yang tidak menyenangkan. Yang mulia benar, begitu ada bahaya atau larangan agensi, itu pasti membutuhkan usaha. Senyum Wan Baoguang menghilang, dan dia ragu-ragu untuk berpikir. Saat ini, semua orang telah menemukan harta karun lain, tetapi bagian depannya tidak diketahui, dan mungkin ada banyak bahaya dan itu akan memakan banyak waktu. Ketika saatnya tiba, Penatua Kun memimpin yang lain untuk datang, dan mereka akan menjadi kura-kura di dalam guci dan hanya bisa menunggu untuk mati. Hanya saja semua orang mendapat banyak manfaat sekarang, dan mereka semua percaya bahwa pasti ada harta lain di sini. Pada saat ini, ketika saya menemukan menara ini, saya memikirkan ide ini, dan sulit untuk menyerah di hati saya. Masih lama sebelum setengah cangkir teh. Mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Jika ada kesulitan, kita tidak akan menjelajah. Kata saudara kembar itu, mari kita lihat dulu. Setengah baya pendek juga ingin masuk dan melihat-lihat. Sehat, Wan Baoguang juga membuat keputusan. Masuk saja dan lihat, Chen Yu dan Dou Linan juga berpikir itu bukan apa-apa. Tidak ada batasan pada pintu menara, Anda dapat masuk dengan mendorongnya terbuka. Saat kelompok itu masuk, mereka merasa sekelilingnya suram. Menara itu gelap dan suram, dan semua orang berada di alam Yuan-Yuan, bahkan di malam yang gelap, situasi dalam jarak dekat jelas. Tidak ada sama sekali, si kembar bergumam. Lantai pertama pagoda Yin jahat kosong, tidak ada apa-apa. Segera setelah itu, semua orang datang ke lantai 2, hanya untuk merasa lebih suram, dan tubuh mereka tidak bisa menahan kedinginan. Di lantai 2, masih tidak ada apa-apa. Semua orang pergi jauh-jauh, tanpa menemui hambatan apapun, dan segera sampai di lantai 8. Apa-apaan tempat ini, tidak ada yang tersisa. Pria kecil itu tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Semua orang siap secara mental dan bergegas ke pagoda Yin jahat. Akibatnya, mereka tidak melihat bayi itu sama sekali, bahkan tidak ada musuh, dan tidak ada halangan sama sekali. Itu sangat membosankan. Ini lantai terakhir, jika masih belum ada apa-apa, maka mundurlah. Wan Baoguang relatif tenang. Secara relatif, panen ekspedisi ini tidak terlalu besar, lagi pula, mungkin ada harta lain yang tersembunyi di reruntuhan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menjelajah dan hanya bisa pergi. Gerbang di lantai 9 ditutup, dan diukir dengan garis-garis formasi kuno, saling silang, dan ada 18 alur di atasnya. Apakah kamu memerlukan formasi untuk membuka pintu ini? Wan Baoguang bingung. Jadi, pasti ada harta di dalamnya. Saudara kembar itu sedikit bersemangat. Lagi pula, 8 lapisan pertama tidak terhalang dan tidak terhalang, hanya lapisan ke-9 yang perlu diaktifkan untuk membuka formasi. Cobalah. Wan Baoguang mengeluarkan 18 batu purba kelas menengah dan memasangnya. Mencapai tingkat Yuan-Yuan Realm, formasi yang ditinggalkan jelas bukan sesuatu yang dapat diaktifkan oleh Yuan Shi tingkat rendah. Wan Baoguang mengeluarkan sendiri 18 batu purba kelas menengah, dan jika dia menemukan harta karun ketika dia masuk, dia akan memiliki alasan untuk memimpin. Dengan tatahan batu purba kelas menengah, pola formasi di gerbang batu perlahan menyala. Ledakan, pintu batu terbuka, dan semburan yin dan udara dingin mengalir ke arah mereka, menyebabkan semua orang gemetar, merasa bahwa daging dan darah mereka terkikis oleh yin qi.
Lantai 9 berbeda dari 8 lantai pertama, dengan beberapa dekorasi sederhana. Tapi ini bukan kuncinya, mata semua orang terfokus pada kerangka-kerangka yang duduk bersila di tengah. Kerangka-kerangka itu sangat sunyi, tetapi dikelilingi oleh roh-roh jahat yang menakjubkan. Mungkinkah orang ini adalah leluhur Xie Yin? Orang-orang curiga dan masuk. Nenek moyang Xie Yin meninggal di sini, jadi mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang bagus di sini. Setelah mati begitu lama, mayat itu masih memancarkan aura yang begitu kuat. Mungkinkah leluhur tua Xie Yin akan menerobos alam udara dan laut sebelum kematiannya? Saudara kembar mendekati kerangka-kerangka, merasa sulit untuk menahan aura jahat. Tapi tiba-tiba, kerangka-kerangka itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu, dan menghilang. Namun, kabut hitam abu-abu muncul di tempat, memancarkan yin yang berdebar-debar dan napas jahat, dan saudara kembar itu tiba-tiba menegang, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan menoleh. Pada saat ini, pintu lantai 9 menutup sendiri dengan keras. Pada saat yang sama, pola formasi kompleks tiba-tiba berkedip di sekitar lantai 9, dan kekuatan besar melonjak. Di luar pagoda yin jahat, energi jahat yin berkumpul dan memasuki lantai 9 terus-menerus. Tiba-tiba, di ruang ini, tawa serak bergema Jie Jie Jie, jika kamu ingin mengambil harta Yin Luozong, kamu akan mati di sini dalam mimpimu. Pikiran semua orang tercengang, dan mereka berpikir bahwa leluhur Yin jahat belum mati. Tapi ini benar-benar tidak mungkin. Semua orang yang hadir adalah alam Guiyuan. Mereka memiliki banyak pengetahuan. Mereka dapat menebak bahwa ini adalah metode perekaman suara khusus. Diperkirakan sudah diatur dalam formasi. Tidak baik, aku sudah terjebak. Ini adalah metode yang diatur oleh leluhur Xie Yin. Diperkirakan disiapkan untuk musuh Yin Luozong. Sebagai orang tua, Wan Baoguang menebak sesuatu dari kalimat tadi. Mungkin, ketika Sekte Yin Luo dihancurkan, leluhur Xie Yin tidak mau, dan dia menggunakan metode ini di alamatnya sendiri untuk membunuh musuh-musuh yang mencari harta karun. Panggilan, kabut cahaya abu-abu hitam di depan saudara kembar tiba-tiba bergerak, menabrak kedua saudara perempuan itu, dan masuk ke tubuh mereka. Di dalam menara, jeritan kedua saudara perempuan itu terdengar. Semua orang melihatnya dan merasa ngeri. Evil Qi menyerang, ini seharusnya menjadi inti jahat Yin yang ditinggalkan oleh cara lama Xie Yin. Ini berisi obsesinya yang marah dan tidak mau. Saya khawatir si kembar tidak akan lagi menjadi diri mereka sendiri. Mata Wan Baoguang terlihat serius. Seperti yang dia duga, desisan si kembar perlahan berhenti, dan keduanya tiba-tiba mengangkat kepala, wajah mereka pucat, mata mereka abu-abu hitam, kosong, dan tubuh mereka memancarkan aura roh jahat. Mati, semua harus mati. Keduanya berteriak pada saat yang sama, dan suara mereka tumpang tindih, membuat mereka semakin menakutkan. Tertawa, adik kembar berpakaian merah bergegas menuju pria bertopi itu, dan menikam kolom pedang api hitam. Pong! Pria bertopi ember menyapu cahaya pedang angin biru, keduanya bertabrakan, dan cahaya pedangnya dengan mudah ditembus oleh kolom pedang hitam dalam sekejap. Pria bertopi ember menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia mengayunkan pedangnya untuk melindunginya dengan pedang Qi. Kekuatannya telah meningkat. Pria bertopi ember itu berada di tengah dinasti Yuan, tetapi dia ditolak oleh saudara perempuan berpakaian merah yang berada di puncak dinasti Yuan awal. Saudari berbaju biru membunuh pria pendek itu. Tertawa. Pedang yang sama menusuk keluar, dan bayangan pedang cahaya air hitam terbang keluar. Pria pendek itu hanya memiliki basis kultivasi pada tahap awal Yuan Realm. Dia merasa pukulannya sangat kuat sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Dia segera mengeluarkan medali perunggu, mengaktifkannya, dan memperpanjang perisai cahaya perunggu di atasnya. Pong! Bayangan pedang menyapu dan mengenai perisai cahaya perunggu, setelah kebuntuan, perisai cahaya perunggu terpotong menjadi dua. Kakak berbaju biru menebaskan pedang lagi, pria pendek itu tidak punya cara, dan tersapu oleh bayangan pedang, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia tidak bisa mati lagi. Dipengaruhi oleh roh jahat, kekuatan mereka telah meningkat. Wan Baoguang segera berkata, selain itu, karena pembentukan lantai 9, roh jahat Yin semakin kuat, dan kekuatan keduanya akan terus meningkat. Pong! Chen Yu melemparkan pedang ke gerbang, tetapi merasa bahwa gerbang itu tidak bergerak, dan kekuatannya dibagi oleh seluruh formasi. Tidak bisa keluar kata Chen Yu. Selain itu, formasi terukir di dinding dan terintegrasi dengan bangunan, bahkan token misterius dan sederhana Chen Yu tidak sama. Wajah Wan Baoguang sedikit malu, reruntuhan sudah terlalu lama dilalui, dan batu purba dalam formasi sudah lama habis. Formasi di sini sebenarnya dimotivasi oleh 18 batu purba kelas menengah yang baru saja dia miliki. Ini tidak bisa disalahkan padanya,
itu semua tipuan orang tua Yin yang jahat. Yang mulia, cepat bantu saya membunuhnya, jika tidak, kekuatan kedua saudara perempuan ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah aksi formasi. Wan Baoguang berteriak pada Chen Yu. Suara mendesing. Chen Yu kembali, mengayunkan pedang kaki raksasa, dan menebas pedang hitam tirani. Adik perempuan berbaju biru di antara si kembar awalnya lebih lemah dan lebih mudah dihadapi. Di luar reruntuhan, pertempuran 6 alam Guiyuan sangat hebat, menyebabkan gelombang bawah laut berguling dan mengkhawatirkan semua arah. Renbing mengulurkan lengannya dan menjulurkan cakar hitamnya yang bercahaya, mencubit Penatua Kun, yang kehilangan napas. Dengan upaya bersama dari kelimanya, mereka dengan mudah membunuh Penatua Kun yang terluka parah. Berjalan menuju, Renbing tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia juga khawatir tentang badai pertempuran di sini, yang telah membuat khawatir orang-orang di reruntuhan. Semua orang bisa mengabaikannya, Chen Yu harus mati. Renbing memperingatkan. Suara mendesing. Sekelompok 5 orang menghancurkan reruntuhan dan mengebor ke dalam gua. Di dalam menara Evil Yin, Chen Yu dan Wan Baoguang bekerja sama untuk meledakkan saudari berpakaian biru itu ke udara, membanting tubuhnya yang halus ke formasi, memuntahkan seteguk darah. Untuk sesaat, matanya mendapatkan sedikit kilau, dan wajahnya berjuang, dan kemudian kembali ke keadaan semula, menjadi dingin dan pucat. Formasi di sekitarnya terus berjalan, mengumpulkan Yin Saki yang besar di reruntuhan, yang tidak hanya dapat menekan musuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan si kembar. Di sisi lain, pria bertopi dan saudara perempuan si kembar berbaju merah bertarung dengan sangat sengit. Bayangan pedang cian dan kolom udara pedang api hitam bolak-balik di antara keduanya, membuat serangkaian suara. Pria bertopi memiliki ekspresi yang dalam. Kekuatan saudari berpakaian merah ini semakin kuat, dan itu telah jauh melampaui tahap tengah dari alam Yuan-Yuan. Pria bertopi itu memainkan kekuatan normal pada saat ini, dan dia tidak bisa dikalahkan. Selain itu, saudari berpakaian merah itu seperti mayat, tanpa rasa sakit, serangannya ganas, dan aura yin dan jahat yang agung bertiup ke wajahnya. Jika bukan karena keinginan kuat dari pembudidaya pedang, saya takut bahwa keinginannya telah terguncang. Itu tidak bisa berlanjut, kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan wanita ini akan meningkat. Pria bertopi itu mengambil keputusan. Pedang pembunuh mendadak. Pria bertopi ember menunjuk ke atas pedang, dan angin pedang biru terus berputar dan mengembun, dan niat pedang itu mencengangkan. Meskipun saudari berpakaian merah itu diserang oleh energi jahat, dia masih mempertahankan beberapa kebijaksanaan spiritual, dia merasakan kekuatan pukulan ini dan segera menggunakan energi pedang untuk melindunginya. Ledakan. Pria bertopi ember itu berayun dengan keras, dan cahaya pedang biru besar yang tak tertandingi dalam bentuk angin tiba-tiba menghilang, turun di sekitar saudari berpakaian merah seperti petir. Cici. Pelindung ki pedang dari saudari berpakaian merah itu terpotong dan hancur. Hampir 100 sayatan kecil dipotong dari baju merahnya. Itu hancur, dan pegas bersinar. Ada juga noda darah di kulit putih di dalamnya. Dia mundur puluhan langkah, tidak mengetahui rasa sakitnya, tidak berteriak, tetapi menatap pria bertopi itu. Pedang pembunuh kejutan, mungkinkah dia adalah Jiang Chen yang memiliki nama pendekar angin? Mata Wan Baoguang sedikit berkedip, dan dia melirik pria bertopi ember. Dia sudah menebak sebelumnya, tetapi sekarang pria bertopi ember menggunakan trik ini, dia lebih yakin dengan identitas pihak lain. Pendekar angin Jiang Chen, pendekar pedang terkuat dari Akademi Terakhir Akademi Dabi Tianjian. Pedangnya sangat cepat, dan dia juga memiliki jurus bernama Suden Wind Sword Kill, yang tidak hanya cepat tapi juga kuat, membuatnya sulit untuk dilawan. Wan Baoguang merasa bahwa gerakan pembunuh Dou Linan barusan, bahkan jika itu adalah puncak dari alam Guiyuan pertengahan, masih akan digerakkan. Jika saudari berpakaian merah itu tidak memiliki peningkatan kekuatan yang besar, dan tidak takut akan hidup dan mati, dan tidak tahu rasa sakit, pedang Dou Linan akan cukup untuk mengalahkannya. Tepat ketika Wan Baoguang terganggu, dipukuli berulang kali, dan saudari berpakaian biru, yang hanya bisa bertahan secara pasif, tiba-tiba berbicara tunggu. Mungkinkah pengaruh roh jahat akan segera menghilang? Wan Baoguang berhenti, dan Chen Yu tidak menyerang lagi. Saya tidak tahu berapa lama reruntuhan ini ada. Esensi jahat Yin yang ditinggalkan oleh leluhur Yin jahat jelas tidak sekuat di awal, dan masih mungkin untuk bangun setelah diserang. Mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan si kembar, lagi pula mereka harus segera meninggalkan menara Xie Yin dan meninggalkan reruntuhan ini. Apa? Saudari berbaju biru itu berjuang dan mendengus. Setelah waktu yang lama, dia mendongak lagi, matanya tidak lagi redup dan diam seperti sebelumnya. Yang mulia akhirnya bangun. Wan Baoguang tersenyum. Kakak perempuan, saudari berbaju biru itu tidak menjawab kata-kata Wan Baoguang,
tetapi menatap saudari berbaju merah itu dan memberikan suara rendah. Suara ini mengandung dampak mental yang kuat, mengalir ke pikiran saudari berpakaian merah, membuatnya tampak tergoda, matanya menyipit rapat, dan ketika dia membuka matanya, niat membunuh di wajahnya juga berkurang. Wan Baoguang, Chen Yu, dan Dou Linan merasa lega ketika mereka melihat bahwa kedua saudara perempuan itu tampaknya telah sadar kembali. Sekarang, mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, mereka harus mencari cara untuk keluar, dan mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk perkelahian yang sia-sia. Namun, tindakan saudara kembar selanjutnya membuat mereka bertiga memiliki firasat buruk lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok itu terbang ke posisi kerangka-kerangka sebelumnya, dan menepuk telapak tangan mereka ke bawah. Pong! Batu di bawah tiba-tiba bergetar, dan batu setinggi 4 kaki dan lebar naik, dan kemudian retakan muncul di permukaan ujung atas batu, yang tiba-tiba meledak terbuka. Setelah bagian atas batu terbuka, beberapa item yang tersembunyi di dalamnya terungkap, pedang tulang abu-abu ramping, pengocok hitam, buku rahasia, dan 3 batu langka dengan bentuk aneh. Jaringan. Ini pasti koleksi rahasia leluhur Yin jahat. Jantung Wan Baoguang berdebar kencang. Namun, mereka lebih jauh dan tidak secepat saudara kembar. Saudari berpakaian merah itu meraih pedang tulang abu-abu yang ramping, dan saudari berpakaian biru itu memegang pengocok di tangannya. Segera setelah itu, mereka meraih barang-barang lainnya. Di sisi lain, Wan Baoguang, Dou Linan dan Chen Yu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Barang-barang ini pasti koleksi pribadi leluhur Xie Yin. Penyimpanan pribadi di puncak alam Guiyuan akhir pasti tidak akan terlalu buruk. Ledakan. Chen Yu mengayunkan pedang raksasa dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menebas pedang hitam yang bergejolak. Pria bertopi ember itu sangat cepat, mengambil angin pedang biru, dan terbang menuju saudara kembar itu. Wan Baoguang menggenggam tinju di tangannya dan mengeluarkan seberkas cahaya keemasan yang kejam. Saudara kembar, satu memegang pengocok dan yang lainnya memegang pedang tulang, menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat dari sebelumnya, bertarung melawan ketiga Wan Baoguang. Namun, Wan Baoguang, Chen Yu, dan Dou Linan melakukan yang terbaik untuk mendorong si kembar kembali. Pria bertopi adalah yang tercepat, dan mengambil buku contekan. Chen Yu meraih 2 batu, salah satunya berwarna abu-abu perak, seperti batu dan batu giok. Batu lainnya hitam pekat dan tidak rata, dan sedikit gesekan pada telapak tangan menghasilkan percikan. Batu ketiga diperoleh oleh Wan Baoguang. Barang-barang ini milik kita, serahkan. Saudari berbaju biru itu tampak garang dan memberikan suara rendah. Jika kamu tidak membayar, kamu akan mati. Saudari berpakaian merah itu mengayunkan pedang tulangnya, tubuhnya dikelilingi oleh lapisan roh jahat Yin abu-abu hitam, dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah bagus untuk mendapatkan harta dan membaginya bersama? Kamu benar-benar ingin menelan semuanya. Wajah Chen Yu tenggelam. Hahaha, ini yang ditemukan 2 saudara perempuan kita, itu milik kita, ada apa denganmu? Kakak berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak, dia yang awalnya menawan, sekarang menjadi liar dan jahat, seperti iblis wanita yang menakjubkan. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Meskipun kedua orang ini sadar, pikiran mereka telah terinfeksi dan terdistorsi, dan mereka telah sepenuhnya jatuh ke jalan yang jahat. Alasan mengapa mereka tahu apa yang tersembunyi di sini mungkin karena roh jahat. Sisa-sisa leluhur Yin jahat. Wan Baoguang berkata dengan dingin. Dia benar sama sekali, kedua saudara perempuan itu sangat jelas saat ini, tetapi ada rasa jahat dan dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka tidak baik pada pandangan pertama. Kakak, bunuh mereka dan ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Kata kakak berbaju biru. Ini wajar. Dengan 2 senjata spiritual kelas menengah ini, kamu dan aku telah sangat meningkatkan kekuatan kami, dan membunuh mereka dengan mudah. Saudari berpakaian merah itu mencibir dan menikam dengan pedang, dan api abu-abu hitam mengalir keluar. Saudari berpakaian merah melambaikan pengocok debu, dan cincin yin dan cahaya abu-abu tersapu. Mereka berdua memperoleh alat spiritual kelas menengah, dan mereka memiliki yin dan roh jahat yang tersisa dari leluhur yin jahat di tubuh mereka, yang dapat digunakan tanpa pemurnian sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa kedua saudara perempuan itu lebih baik dalam bekerja sama, kekuatan kombinasi ini sangat menakutkan. Mereka mendapatkan 2 artefak spiritual kelas menengah yang awalnya dimiliki oleh leluhur Xie Yin. Wan Baoguang berkata dengan marah. Dapat dikatakan bahwa kedua saudara perempuan itu mendapat berkah tersembunyi mereka diserang oleh roh jahat, tetapi mereka menemukan harta yang ditinggalkan oleh leluhur roh jahat, dan memperoleh 2 alat spiritual kelas menengah yang paling berharga. Anda harus tahu bahwa alam Guiyuan biasa menggunakan alat spiritual tingkat rendah,
dan bahkan di tengah alam Guiyuan, mereka menggunakan paling banyak senjata spiritual kelas atas tingkat rendah. Ketiganya harus bekerja sama lagi untuk melawan saudara kembar. Bang-bang, pertempuran semakin sengit. Pada awalnya, mereka bertiga mampu bersaing dengan dua saudara perempuan, tetapi seiring berjalannya waktu, kedua saudara perempuan itu secara bertahap menjadi akrab dengan alat roh, dan kekuatan mereka juga meningkat dengan formasi, Wan Baoguang dan ketiganya jatuh ke dalam kerugian. Keduanya telah bergabung, dan kekuatan mereka sebanding dengan realem Yuan-Yuan yang terlambat. Wan Baoguang merasa lelah. Jika ini terus berlanjut, mereka bertiga pasti akan kalah pada akhirnya. Apakah kamu akan mengungkapkan kekuatanmu? Chen Yu diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat ini, situasinya sangat buruk, mereka terjebak oleh formasi dan menghadapi musuh yang kuat, Kun yang lebih tua di luar mungkin membawa orang. Tepat ketika Chen Yu sedang berpikir. Ledakan. Pintu di lantai 9 membuat ledakan keras. Saat berikutnya, simen bergetar lagi, dan beberapa retakan muncul, yang meledak dengan keras. Tidak, apakah alien datang? Wan Baoguang merasakan krisis besar di hatinya. Dia tahu kekuatan pertahanan dari formasi ini, tetapi pengunjung melanggarnya. Dia memutar matanya dan mendarat di si kembar, dan kemudian berteriak kalian berdua saudara perempuan, bahkan mencuri harta leluhur Xie Yin, dan ingin membunuh orang. Ketika Dou Linan dan Chen Yu mendengarnya, mereka diam-diam berpikir bahwa Wan Baoguang memiliki rencana bagus untuk mengarahkan senjata musuh ke si kembar, dan beberapa dari mereka akan dapat menemukan kesempatan untuk mundur. Ledakan, asap menghilang dari gerbang, dan 5 sosok berjalan masuk. Harta karun leluhur Yin jahat. Hati Renbing tergerak. Setelah memasuki reruntuhan, dia juga melihat bahwa ini adalah Yin Luozong yang asli. Dan Xie Yin Patriark adalah salah satu yang terkuat dari Sekte Yin Luo. Sebagai orang kuat, pihak lain pasti telah mengumpulkan banyak harta berharga, dan bahkan Renbing sangat tergoda. 4 lainnya yang mengikuti Renbing bahkan lebih bersemangat, mata mereka melebar, dan mereka dengan hati-hati mengamati menara, dan kemudian mata mereka tertuju pada kedua wanita itu. Aku pergi, mengapa orang tua ini? Ketika Chen Yu melihat kelima orang itu, matanya tertuju pada seorang pria parubaya dengan wajah suram dan bermartabat di depan. Orang ini adalah ayah Renhan, Renbing. Menarik. Tanpa basa-basi lagi, lebih baik Chen Yu mundur dulu. Jika pendatang adalah alien, mereka dapat mengarahkan senjata mereka ke sepasang saudara perempuan, tetapi saya tidak berharap Renbing untuk melacak, yang agak tidak realistis. Chen Yu. Renbing menunjukkan senyum muram, cahaya hitam melonjak di telapak tangannya, mengembun menjadi bola cahaya sihir hitam pekat, dan menamparkan ke arah Chen Yu. Perlindungan tubuh skala ajaib. Chen Yu memobilisasi tubuh iblis pola rahasia dan pola sihir ketiga untuk menampilkan keterampilan tempur pola sihir. Bang! Bola hitam muda ajaib itu menyambar seperti petir, melubangi perisai skala sihir. Saat berikutnya, bola ajaib itu meledak, menghancurkan perisai skala sihir Chen Yu. Chen Yu menempatkan pedang kaki raksasa di depannya untuk menahan badai ledakan, ditambah kekuatan pertahanan dari tubuh iblis pola rahasianya sendiri, tidak ada yang serius. Pada saat yang sama, dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan menyapu keluar dari gerbang. Setelah Renbing mengetahui bahwa Chen Yu telah melarikan diri, dia tidak segera mengusirnya, melakukannya sama saja dengan meninggalkan rahasia leluhur Xie Yin. Dia sangat membenci Chen Yu, yang membuatnya sangat kusut. 4 anggota Guiyu Guk-Guk lainnya yang bersama Renbing tidak terburu-buru. Kedua saudara perempuan itu dipersenjatai dengan senjata spiritual tingkat menengah, dan mereka sangat kuat, belum lagi Dou Linan dan Wan Baoguang di samping mereka. Bukankah itu ras alien? Dan di akhir Yuan-Yuan Realem, apakah Anda tahu pria berjubah hitam yang bekerja sama dengan kami? Pikiran batin Wan Baoguang berkelebat dengan cepat. Hal-hal berbeda dari apa yang kita bayangkan, pembangkit tenaga alien tidak datang, tetapi kelompok pembangkit tenaga listrik lain datang. Selain itu, di antara pembangkit tenaga listrik di alam Guiyuan akhir, mereka juga mengenal Chen Yu, dan tembakan pertama adalah gerakan pembunuh. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Chen Yu menahan pukulan dari alam Guiyuan yang terlambat dan lolos tanpa cedera. Sepertinya pria berjubah hitam itu selalu menyembunyikan kekuatannya. Untuk pertama kalinya, Wan Bao merasa bahwa pemuda kota hari ini begitu dalam. Melihat ekspresi serius dan mendalam dari Renbing dan 5 Guiyuan Jing lainnya, Wan Baoguang tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Mereka ingin memenangkan harta karun itu, tetapi mereka khawatir kita akan bergabung dengan dua saudara perempuan ini. Wan Baoguang langsung menebak pikiran musuh. Sebenarnya, dia juga memikirkan hal ini, tetapi itu tidak realistis. Bahkan jika beberapa dari mereka bergabung, tampaknya kekuatan musuh lebih kuat. Selain itu, Wan Baoguang sama sekali tidak ingin bergabung dengan si kembar jahat.
Semuanya, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini, tolong buka pintu yang nyaman dan biarkan saya pergi. Wan Baoguang menurunkan posturnya dan berkata, saya juga. Pria bertopi itu juga berkata, ayo pergi. Keempat Gu Yuanjing melirik Renbing dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh pada dirinya, kata pria tua berjubah hitam yang dipimpin oleh keempatnya. Bahkan, mereka juga berharap, jika tidak, akan sedikit sulit untuk berurusan dengan kedua saudara perempuan itu. Dan Renbing berpikir lebih. Jika dia mengejar dan membunuh Chen Yu, dia akan kehilangan harta di sini, dan jika dia tinggal di sini, dia akan membunuh Chen Yu lagi. Pada saat ini, Wan Baoguang dan pria bertopi ember mengambil inisiatif untuk mundur, itulah yang dia inginkan. Begitu keduanya pergi, dua saudara perempuan yang tersisa, lelaki tua berjubah hitam, sudah cukup untuk menghadapinya, dan dia bisa mengejar Chen Yu. Suara mendesing. Suara mendesing. Wan Baoguang dan Dou Linan bergegas keluar, dan jika mereka bisa pergi, mereka tidak akan bergabung dengan si kembar untuk berurusan dengan orang-orang kuat ini. Tidak, harta yang sebenarnya diambil oleh mereka. Kedua saudara perempuan itu segera berteriak. Ketika kita bodoh. Pria tua berjubah hitam itu bersenandung dengan jijik. Ketika mereka masuk, mereka semua mendengar bahwa dua saudara perempuanlah yang mendapatkan harta itu dan ingin membunuh orang, dan dalam situasi pertempuran, kedua saudara perempuan itu berada di atas angin. Selain itu, alat roh kelas menengah di tangan kedua saudara perempuan adalah bukti terbaik. Menurut pendapat mereka, kedua saudara perempuan itu mengatakan ini untuk mengganggu mereka dan mencari jalan keluar, tetapi bagaimana mereka bisa jatuh cinta padanya? Terserah kamu di sini. Renbing segera berkata. Penatua Ren, jangan khawatir. Pria tua berjubah hitam itu menunjukkan senyum lembut. Begitu Renbing pergi, mereka membunuh kedua saudara perempuan itu, dan mereka bisa menyembunyikan beberapa rampasan. Lagi pula, Renbing tidak ada di sana, dan mereka tidak tahu apa yang mereka temukan. Suara mendesing. Setelah berbicara, Renbing berubah menjadi pijaran hitam dan meninggalkan menara Evil Yin. Setelah beberapa saat, dia menyusul Wan Baoguang dan Dou Linan yang baru saja pergi. Mereka berdua terkejut, berpikir bahwa mendiang Demon Dao Retene ada di sini untuk membunuh mereka. Tapi Renbing sama sekali tidak peduli dengan kedua orang ini dan melewati mereka. Menyaksikan Renbing pergi, Wan Baoguang dan Dou Linan saling melirik tahap terakhir dari alam Yuan pasti telah dilacak sepanjang jalan. Kebencian macam apa yang mereka berdua miliki. Untuk membuat alam Gu Yuan yang terlambat mengalami masalah seperti itu, melepaskan harta karun itu dan membunuh Chen Yu, apa yang dilakukan pihak lain untuk menyinggung alam Gu Yuan yang terlambat ini. Ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan lagi. Ekspedisi sudah berakhir, Jiang Chen, akan ada masa depan. Wan Baoguang memandang pria bertopi itu dan tersenyum. Akan ada periode nanti. Jiang Chen tidak terkejut bahwa Wan Baoguang menebak identitasnya. Melihat Jiang Chen pergi, Wan Baoguang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini pasti akan menjadi terkenal di Yun Zhaoguo. Jiang Chen adalah siswa dari akademi terakhir Akademi Dabi Tianjian. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang besar. Dia memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi dan kemudian bergabung dengan keluarga Ye dari 4 keluarga besar. Namun, dia hanya seorang sekretaris tamu, jadi keluarga Ye tidak memberikan terlalu banyak sumber daya. Jadi Jiang Chen mengandalkan kemampuannya sendiri untuk pergi berlatih dan menjelajahi harta karun. Ketika dia berada di menara, kekuatan Jiang Chen sudah mendekati puncak alam Gu Yuan pertengahan. Saya percaya bahwa pesta Teh Tianjiao dalam setengah tahun pasti akan bersinar. Namun, siapa pria berjubah hitam itu? Tersembunyi begitu dalam. Meskipun Chen Yu mampu keluar pada tahap akhir dari realem Yuan dalam waktu singkat, itu tidak bisa bertahan lama. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan tekanan kuat datang dari belakang, dan orang yang datang adalah Renbing. Anak Chen Yu, Yi Lantian menyelamatkan hidupmu hari itu, kemana kamu bisa melarikan diri hari ini? Renbing tertawa, suaranya sedikit bergetar, dia terlalu bersemangat. Kali ini, tidak ada yang akan datang untuk membantu Chen Yu, dia pasti akan mati. Namun, di belakang Chen Yu ada sepasang sayap tunggul hitam, yang tampaknya dapat meningkatkan kecepatan, dan sulit untuk mengejar dalam waktu singkat. Ledakan. Renbing melambaikan tangannya, dan esensi sejati hitam melilit lengannya, menciptakan embusan angin hitam pekat. Pergilah. Dengan gelombang tajam, bila angin hitam besar meledak ke arah Chen Yu. Untuk menghadapi musuh yang kabur, kamu harus menggunakan ultimate move berskala besar, agar lawan tidak bisa bersembunyi. Tinju setan menelan awan. Kekuatan hisap terbentuk di tinju Chen Yu, dan sihir serta vitalitas langit dan bumi berkumpul ke segala arah, membentuk bayangan besar tinju sihir dengan garis hitam mengerikan di atasnya.
Ledakan. Tinju hitam besar naik ke langit, semakin besar dan besar, mengenai di bawah bilah angin hitam. Keduanya terjalin sejenak, dan tinju hitam memblokir bilah angin. Pada saat yang sama, Chen Yu menggunakan kekuatan reaksi pukulan ini untuk meledak lebih cepat. Anak ini, kekuatannya sudah sangat kuat. Renbing sedikit terkejut, dan niatnya untuk membunuh Chen Yu bahkan lebih kuat. Meskipun gerakannya barusan, dia hanya menggunakannya sesuka hati, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat diblokir oleh puncak alam Yuan-Yuan awal, tetapi Chen Yu melakukannya. Renbing tidak terburu-buru, dan sekali lagi mendekati Chen Yu. Di mana kamu melarikan diri kali ini? Renbing memberikan minuman rendah dan siap untuk menembak. Chen Yu mengeluarkan jimat, yang diberikan kepadanya oleh Wan Bao Guang di reruntuhan. Yuan sejati mengalir ke dalamnya, dan jimat itu perlahan menghilang, berubah menjadi kekuatan angin besar, melekat pada Chen Yu. Selama Chen Yu menggunakannya sedikit, kekuatan ini akan mendorongnya maju. Segera, Chen Yu meledak dengan kecepatan akhir Yuan-Yuan Realem, ditambah dengan peningkatan sayap sisa hitam, kecepatannya bahkan lebih cepat. Ledakan. Chen Yu mengeluarkan embusan angin, menjauhkan diri dari Renbing, semakin jauh, dan bahkan menghilang dari pandangan. Anak ini sebenarnya memiliki jimat peningkatan kecepatan. Wajah Renbing muram, dan dia mengejar dan membunuh puncak alam Yuan-Yuan awal sendiri, tetapi tidak ada hasil untuk waktu yang lama, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Pelarian cahaya ajaib. Energi sihir hitam naik dari tubuh Renbing, memancarkan cahaya hitam samar. Ledakan. Kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan kecepatan seluruh orang meningkat tajam, dan dia bergegas keluar. Jimat Chen Yu hanya memiliki 10 napas waktu, dan metode pelarian kecepatan Renbing jauh melebihi kali ini. Dia ditangkap oleh Renbing lagi. Chen Yu memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan sangat marah di dalam hatinya. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Raja Qian, dia terluka parah di tahap akhir Yuan-Yuan Realem. Tapi ada perbedaan antara tahap akhir sudo pengembalian Yuan Tai Yuanshan dan tahap akhir kembali sejati Renbing. Apalagi pada saat itu, untuk menghadapi Tai Yuanshan, dia juga menggunakan segala cara, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Jika Chen Yu berhenti untuk bertarung dengan Renbing dan menggunakan segala cara, dia mungkin bisa memaksanya kembali, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Pada saat itu, banyak kartu truf Chen Yu akan diekspos, dan Renbing akan mempromosikannya sesuka hati, dan Chen Yu akan ditargetkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik ranah Guiyuan, yang akan lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, tidak ada kepastian untuk membunuh Renbing, beberapa kartu truf seperti Nine Bone Demon Spirit Sword Chen Yu tidak ingin mengekspos. Jadi dia melarikan diri. Tarian ajaib. Renbing tiba-tiba menjulurkan cakarnya dan meraihnya dengan keras, udara hitam tiba-tiba menggulung di depannya, membentuk kolom ajaib, menari dengan liar. Chen Yu lebih baik di garis lurus, dan jika dia berbelok di tikungan, dia lebih mungkin untuk dikejar. Tidak siap, Chen Yu tersapu oleh pilar ajaib, dan tubuhnya terkejut. Pong! Dia terbang mundur, dan Chen Yu segera mendesak pola sihir ketiga untuk melemparkan armor skala sihir. Pong! Dari belakang, pilar sihir lain bertabrakan. Cakar pemusnahan iblis. Chen Yu mengaktifkan pola sihir pertama, cakar sihir tersapu, dan kekuatan penghancur yang menakutkan menghancurkan pilar sihir menari. Namun, saat ini, Renbing sudah turun, dan tekanan mengerikan dari sihir Dao menghantam, membuat dunia menjadi sangat gelap. Meskipun Chen Yu ada di bawah, dia menatap Renbing, dan energi iblis keluar dari tubuhnya, bergegas ke langit, bertarung melawan Renbing. Jangan terlalu banyak menipu orang. Chen Yu mendengus dingin, bahkan lebih mengesankan. Jika Renbing benar-benar putus asa, Chen Yu tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang iblis 9 tulang, memanggil Raja Qian, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam pertempuran ini, dia mungkin mengekspos kartu trufnya dan didorong ke garis depan, tetapi jika Renbing gagal membunuhnya, reputasinya akan anjlok. Renbing sedikit terkejut. Ketika dia tiba di lapangan seperti ini, Chen Yu tidak takut sama sekali, dan rohnya tidak berpura-pura sama sekali. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Saat berikutnya, wajah Renbing muncul kembali dengan niat membunuh. Dia ragu-ragu sekarang karena aura Chen Yu dan kata-kata itu. Sayang sekali. Saya tidak hanya menipu orang, tetapi juga membunuh orang. Cahaya ganas memenuhi mata Renbing, dan Tru Yuan yang menakutkan bangkit. Mata Chen Yu dalam dan tenang, dan dia siap. Tapi sekarang, ledakan, awan darah muncul di langit dan bumi di belakang, mengembang dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan tekanan darah yang sangat besar. Dengan paksaan itu, Chen Yu merasa bahwa pendatang mungkin lebih kuat dari Renbing. Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik lain dari Liga Penjara Hitam?
Hati Chen Yu bergerak sedikit, jika itu masalahnya, saya khawatir tidak ada artinya untuk mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya kali ini. Renbing menurunkan alisnya. Dia akrab dengan napas itu, dan Renbing sudah bisa menebak siapa itu. Tapi bagaimana dia bisa datang ke sini? Renbing tidak mengganggu banyak orang saat dia keluar kali ini. Dan dia akan membunuh Chen Yu, mengapa dia bergegas? Dalam sekejap, langit diwarnai dengan lapisan merah darah. Chen Yu berbalik dan melihat seorang wanita cerah dan menarik berdiri di kabut berwarna darah yang berjatuhan. Dia memiliki tanda lotus darah di alisnya, dan dia mengenakan gaun lotus berwarna darah yang indah. Matanya yang tegas melihat ke bawah dengan samar, dan dia jatuh Chen Yu jauh di pegunungan, dan emosi aneh melintas di matanya. Kamu adalah... Chen Yu tertegun sejenak. Kemunculan pembangkit tenaga dao darah yang tiba-tiba ini, saya benar-benar tahu itu, Tong Yuling yang berpisah di Taman Pemakaman Darah. Blood Lotus Saint, apa yang kamu lakukan di sini? Aura Renbing sedikit tertahan, dan dia bertanya dengan sedikit ketakutan. Chen Yu tidak menyangka bahwa ketika dia dan Tong Yuling bertemu lagi, itu akan menjadi pemandangan seperti itu. Di masa lalu, Tong Yuling adalah kakak perempuan senior Chen Yu di Sekte Yunyu. Semua karena perjalanan ke Taman Pemakaman Darah, hubungan antara keduanya putus, dan masing-masing mengambil jalan yang berbeda. Kini, meski keduanya bertemu, hubungan itu tak bisa sama seperti dulu. Dan sepertinya Renbing mengenal Blood Lotus Saintes, yang membuat segalanya menjadi lebih rumit. Penatua Ren, bukankah aku mengatakan bahwa Chen Yu tidak bisa dibunuh? Tatapan Blood Lotus Saint pindah ke Renbing, wajahnya bahkan lebih tegas, dan bau darah mengalir ke wajahnya. Renbing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Blood Lotus Saint memang mengatakan ini, tapi dia tidak mengingatnya. Dia tidak percaya bahwa Blood Lotus Saint akan memperlakukannya karena orang luar. Tapi sekarang sepertinya Blood Lotus Saint benar-benar kesal, kenapa begini? Hanya karena satu bakat. Santo, orang ini membunuh putraku, lelaki tua itu ingin membalas dendam, jadi. Renbing menggertakkan giginya, tetapi momentumnya benar-benar melunak. Ada kebencian yang mendalam antara dia dan Chen Yu, tetapi dia masih harus menjelaskannya kepada orang lain saat ini, yang menunjukkan betapa cemburu dia pada Blood Lotus Saint. Sebelumnya, Chen Yu khawatir bahwa Blood Lotus Saint dan Renbing berada di kelompok yang sama, jika Tong Yuling bukan lagi Tong Yuling, maka dia pasti akan mati kali ini. Tapi Tong Yuling tampaknya telah memperhitungkan perasaan aslinya, dan tidak membunuh Chen Yu, tetapi datang untuk menghentikan tindakan Renbing. Kakak Tong, Chen Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat berterima kasih kepada Tong Yuling dan berlari untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, ketika Renbing mendengar ini, hatinya tiba-tiba membeku, sepertinya Chen Yu sepertinya mengenal Blood Lotus Saint. Dan Chen Yu memanggilnya kakak perempuan. Hubungan ini tidak biasa. Renbing diam-diam bersukacita bahwa jika dia benar-benar membunuh Chen Yu, orang suci teratai darah, yang merupakan kakak perempuan, akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Sial! Bagaimana mungkin Chen Yu ini ada hubungannya dengan Blood Lotus Saintes? Renbing sangat marah. Dengan cara ini, dia tidak memiliki kemungkinan untuk membalas dendam sama sekali. Dia membenci kurangnya kekuatannya, si pembunuh berdiri di depannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Namun kalimat Tong Yuling selanjutnya membuat Chen Yu dan Renbing sedikit tidak terduga. Chen Yu, beri kamu kesempatan untuk memilih, bergabunglah dengan organisasi Bulan Darah, dan aku akan mengampunimu. Blood Lotus Saint kembali menatap Chen Yu, meskipun matanya tidak acuh seperti sebelumnya, itu juga membuat Chen Yu sangat asing, seolah-olah mereka hanya orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Selain itu, kata-kata Santo Teratai Darah sangat jelas, jika Chen Yu tidak bergabung dengan organisasi Bulan Darah, akan ada jalan buntu di depan. Ini menghancurkan pikiran Chen Yu sekarang, Tong Yuling tidak hanya datang untuk menyelamatkan Chen Yu, tetapi juga bisa menjadi musuhnya. Di sisi lain, Renbing sedikit bingung. Bukankah hubungan antara dua saudara laki-laki dan perempuan ini? Mengapa Blood Lotus Saint memiliki sikap dingin terhadap Chen Yu? Kakak senior Tong, setelah bertahun-tahun, pertama kali kita bertemu, tetapi sangat sulit untuk menjadi kuat. Chen Yu menghela nafas. Namun, dia mengabaikan reaksi Blood Lotus Saint setelah mendengar ini. Emosi aneh melintas di mata Blood Lotus Saint, seolah memikirkan sesuatu, tetapi segera, matanya menjadi lebih acuh tak acuh, dengan kemarahan dan kebencian. Emosi ini menghilang dengan cepat. Giggle, sulit untuk menjadi kuat lagi. Di wajah cerah dan cantik dari Blood Lotus Saint, ada senyum yang memanjakan dan asing. Melihat Tong Yuling seperti ini, Chen Yu merasakan kesemutan di hatinya. Mantan Tong Yuling tidak seperti ini, dia cantik, sederhana dan lincah.
Karena Chen Yu akhirnya menolak pengakuannya, temperamen Tong Yuling sangat berubah, dipengaruhi oleh kepribadian separuh lainnya di tubuhnya, dia menjadi Blood Lotus Saint yang memanjakan, jahat, dan acuh tak acuh. Aku tidak memaksamu, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat, itu jalan yang kamu pilih. Blood Lotus Saint tersenyum ringan. Hubungan saudara perempuan dan laki-laki ini tampaknya sangat tidak cocok. Jika Chen Yu menolak untuk bergabung, saya masih bisa membalas pembunuhan itu. Ren Bing diam-diam senang. Chen Yu berjuang dalam hati. Ketika dia berada di negara Qi sebelumnya, orang yang menyergapnya di organisasi Bulan Darah mengatakan bahwa orang suci teratai darah telah bergabung dengan organisasi Bulan Darah, jadi dia tidak terkejut dengan pertanyaan Tong Yuling. Awalnya, Chen Yu juga sedikit tergoda dengan permintaan Sue Feng. Dia akan menyelidiki organisasi sebelum membuat keputusan. Tetapi ketika saya bertemu Yi Lantian terakhir kali, Yuan Chen dan adik perempuannya ada di sana, Chen Yu merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melambat dan bersiap untuk bertanya nanti. Tanpa diduga, sekarang, dia sampai pada saat dia harus membuat keputusan. Jika saya menolak kakak senior Tong lagi, saya khawatir dia akan sepenuhnya digantikan oleh Blood Lotus Saint. Jika saya bergabung dengan organisasi Bulan Darah, mungkin saya bisa membuatnya kembali ke keadaan semula dan kembali ke Tong Yuling yang asli. Chen Yu berpikir dalam hati. Terakhir kali dia menolaknya, Tong Yuling menjadi seperti ini. Jika dia menolaknya lagi, Chen Yu tidak tahan. Selain itu, kekuatan sekte yang tersisa tampaknya sangat takut dengan organisasi Bulan Darah. Misalnya, tetua saat ini tidak berani melakukan apapun pada dirinya sendiri karena Blood Lotus Saint. Jika Chen Yu bergabung dengan organisasi Bulan Darah, apakah akan aman di masa depan? Tidak akan dibunuh oleh pasukan Zhongmen. Dalam hal ini, ada keuntungan lain. Aku akan bergabung. Chen Yu menjawab. Ren Bing menunjukkan kekecewaan, tetapi ini juga diharapkan. Tidak bergabung akan menjadi jalan buntu. Siapapun akan bergabung dengan organisasi Bulan Darah sebagai gantinya. The Blood Lotus Saintes menatap Chen Yu, matanya tertegun sejenak. Apakah dia memilih untuk bergabung dengan organisasi Bulan Darah untuk kembali kepadaku? Ide ini tiba-tiba muncul di hati Blood Lotus Saint, tetapi dia segera menyangkalnya tidak, dia hanya mencari cara untuk bertahan hidup. Melihat Blood Lotus Saint sedikit lamban, ekspresinya berubah terus-menerus, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, baik Ren Bing maupun Chen Yu merasa aneh. Penatua Ren, dia akan menjadi anggota organisasi Bulan Darah di masa depan. Blood Lotus Saintes mendapatkan kembali ekspresinya, mengetahui bahwa dia baru saja kehilangan akal sehatnya, memancarkan aura yang lebih megah. Ya, Ren Bing mengangguk, dia tahu bahwa Blood Lotus Saint menyuruhnya untuk tidak menyentuh Chen Yu di masa depan. Kakak senior Tong, sekarang saya telah bergabung dengan organisasi Bulan Darah, dapatkah Anda memberitahu saya tentang organisasi ini? Chen Yu bertanya, dia sangat ingin tahu tentang organisasi Bulan Darah yang misterius ini. Tidak bisa, Blood Lotus Saint berkata dengan dingin. Kenapa ini? Chen Yu sedikit aneh dan tertekan. Dia bergabung dengan organisasi Bulan Darah, tetapi Tong Yuling bahkan tidak mengatakan itu padanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya menyetujui undangan Sue Feng, tidak hanya untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, tetapi juga untuk tidak dibunuh oleh pasukan Zhongmen setelah kembali ke Yun Zhao Guo. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa menghubungi Sue Feng dan membiarkan dia memenuhi manfaat yang dia janjikan. Chen Yu berpikir dalam hati. Tong Yuling bahkan tidak mengatakan ini padanya, dan tidak berharap pihak lain memperlakukannya dengan baik. Beberapa orang luar organisasi Bulan Darah tidak tahu rahasia inti organisasi. Anda baru saja bergabung dengan organisasi Bulan Darah, dan Anda ingin tahu segalanya. Blood Lotus Saint berkata dengan tenang. Bahkan, dia sengaja mempermalukan Chen Yu. Dia masih ingin tahu di dalam hatinya, apakah Chen Yu bergabung dengan organisasi Bulan Darah demi dirinya sendiri atau sesuatu yang lain. Tapi dia tidak akan pernah menanyakan ini secara langsung. Penatua Ren di sebelahnya menjadi semakin bingung, dan merasa bahwa keduanya memiliki banyak hubungan di antara mereka, yang tampaknya sangat dekat dan tampaknya memiliki kebencian. Pada saat ini, 4 sosok terbang di kejauhan, mereka yang pernah bersama Ren Bing sebelumnya. Penatua Ren, kelompok itu berteriak, dan pada saat yang sama melihat Blood Lotus Saintes, tetapi tidak mengenali mereka. Bagaimanapun, Donglin Mansion adalah rumah paling marginal di kerajaan Yunzhao, dan memiliki sedikit kontak dengan Liga Penjara Hitam, jadi jangan bicara tentang Blood Lotus Saintes dari organisasi Bulan Darah. Selamat kepada Penatua Ren karena telah menangkap Chen Yu. Saya tidak tahu bagaimana Penatua Ren akan menyiksa putra ini untuk melampiaskan kebenciannya. Benteng elang hitam saya memiliki serangkaian metode penyiksaan, yang menjamin bahwa putra ini tidak akan selamat atau mati. Pria tua berjubah hitam itu tersanjung. Menurut pendapatnya,
Ren Bing dan Chen Yu memiliki dendam karena membunuh putra mereka. Dia tidak membunuh Chen Yu saat ini, dia pasti telah mencoba yang terbaik untuk menyiksa Chen Yu, jadi dia menganggap ini sebagai arahan untuk menyenangkan Ren Bing. Begitu kata-kata ini keluar, mata Ren Bing berkedut. Pada saat ini, Chen Yu bukan lagi seorang tahanan. Selain itu, hubungan antara Blood Lotus Saint dan Chen Yu tidak jelas, bahkan Ren Bing tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Blood Lotus Saint. Ren Bing tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, orang ini terlalu mengabaikan situasinya. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, dia pikir Ren Bing akan sangat senang, tetapi ternyata ada sesuatu yang salah. Ren Bing terdiam, dan wajahnya bahkan sedikit aneh, sementara wanita lotus darah itu bahkan lebih agung dan dingin, memberinya rasa penindasan yang kuat, yang membuat hatinya bergetar. Penatua Ren, siapa senior ini? Pria tua berjubah hitam itu membungkuk kepada Blood Lotus Saint, dan kemudian bertanya. Orang ini adalah orang suci teratai darah dari organisasi Bulan Darah. Selain itu, Chen Yu sekarang telah bergabung dengan organisasi Bulan Darah. Ren Bing mengatakan segalanya, jangan sampai lelaki tua berjubah hitam itu mengatakan apapun dan menyinggung Blood Lotus Saint. Apa aku tidak menyangka Yang Mulia menjadi Saintess of the Blood Lotus? Aku canggung, dan aku tidak tahu Gunung Tai. Aku harap para senior akan memaafkanku. Pria tua berjubah hitam itu sangat terkejut, dan segera mengucapkan kata yang bagus, yang sangat halus. Nama Blood Lotus Saint, dia pernah mendengarnya 100 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga mengetahui hubungan antara organisasi Bulan Darah dan aliansi Penjara Hitam, dan mengetahui tekad Ren Bing untuk membunuh Chen Yu. Pada saat ini, Chen Yu aman dan sehat, dan itu harus menjadi perlindungan dari Blood Lotus Saintess. Ren Bing tidak berani menyentuh Chen Yu, memikirkan apa yang dia katakan tadi, itu benar-benar bodoh. Bagaimana keadaanmu di sana? Ren Bing mengubah topik pembicaraan. Kekuatan si kembar telah meningkat di reruntuhan. Selain itu, mereka memegang senjata spiritual tingkat menengah, dan kekuatan tempur mereka kuat. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuh hanya satu dari mereka, dan yang lainnya melarikan diri. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas, tampak malu. Wajah Ren Bing bahkan lebih suram, Chen Yu tidak membunuhnya, dan kedua saudara perempuan itu melepaskan satu. Bagaimana panennya? Ren Bing bertanya lagi. Barang-barang lain di tas penyimpanan wanita itu relatif biasa, dan seharusnya hanya ada alat spiritual kelas menengah yang merupakan koleksi pribadi leluhur lama Xie Yin. Orang tua berjubah hitam itu mengatakannya dengan jujur, dan bahkan dia pikir itu aneh. Mungkinkah benar apa yang dikatakan kedua saudara perempuan itu, bahwa harta lainnya diperoleh oleh Dou Linan, Wan Bao Guang dan Chen Yu? Tapi sekarang Chen Yu telah bergabung dengan organisasi Bulan Darah, bahkan jika Chen Yu benar-benar mendapat manfaat darinya, dia tidak bisa memintanya. Selanjutnya, Blood Lotus Saint mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, dia sama sekali tidak tertarik dengan percakapan antara Ren Bing dan yang lainnya. Berjalan, orang suci teratai darah berkata kepada Chen Yu. Dia terbang ke depan, tidak terlalu cepat, dan sepertinya menjaga Chen Yu. Kakak senior Tong, kamu mau kemana? Chen Yu bertanya. Sekarang, dia tidak lagi dalam bahaya, tetapi Chen Yu menemukan bahwa Blood Lotus Saintess dan Ren Bing seharusnya tidak hanya saling mengenal, organisasi Bulan Darah dan aliansi Penjara Hitam mungkin juga memiliki hubungan tertentu. Tetapi pada saat ini, dia sudah setuju untuk bergabung dengan organisasi Bulan Darah, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, dan dia akan tahu segalanya saat itu. Jangan panggil aku kakak senior Tong di masa depan. Ekspresi Blood Lotus Saint acuh tak acuh. Dia telah membuat keputusan untuk mewarisi keinginan terakhir dari separuh lainnya dan hidup sebagai orang suci teratai darah. Segala sesuatu tentang Tong Yuling di masa lalu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga berpikir dia bisa melakukannya, tetapi penampilan Chen Yu masih mengganggu suasana hatinya, menyebabkan Blood Lotus Saintess banyak berfluktuasi baru-baru ini. Karena Anda bermasalah, lebih baik menghadapinya secara langsung dan melepaskan ikatannya. Chen Yu tidak berbicara, tidak setuju atau menolak. Setelah beberapa lama, gadis suci teratai darah menjadi tenang dan berkata, kamu setuju untuk bergabung dengan organisasi, tetapi kamu harus kembali dan mendapatkan keanggotaan organisasi. Chen Yu mengangguk. Dalam perjalanan, keduanya tidak berbicara, dan suasananya sedikit canggung. Kakak senior Tong, mengapa kamu bergabung dengan organisasi Bulan Darah? Seharusnya tidak mengolah sumber daya. Chen Yu bertanya. Pada saat ini, Blood Lotus Saintess memperkenalkan kembali Taman Pemakaman Darah, dan aspek ini sama sekali tidak ada kekurangannya. Pulang ke rumah. Blood Lotus Saint merenung sejenak sebelum dia berbicara. Pulang ke rumah. Chen Yu mengunyah satu atau dua. Rumah di sini secara alami bukan yang disebut rumah Tong Yuling,
tetapi rumah dari Blood Lotus Saint. Namun, sejauh yang diketahui Chen Yu, Blood Lotus Saintes awalnya tidak diorganisir oleh Blood Moon, jadi apa artinya pulang? Blood Lotus Saint hanya mengatakan dua kata. Jelas, dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Dalam hal ini, Chen Yu tidak terus bertanya. Segera, keduanya datang ke pusat transmisi Donglinfu. Formasi teleportasi kuno yang dipilih oleh Blood Lotus Lady adalah untuk pergi ke Lanling Mansion di selatan. Chen Yu terbang dengan Blood Lotus Saintes sepanjang jalan, dan ketika dia datang ke gunung di mana tidak ada seorang pun, Blood Lotus Saintes mengeluarkan token Blood Moon dan membuatnya melayang di udara. Dia mencubit formula ajaib, melepaskan kekuatan yang kuat, menuangkannya ke dalam token, dan menyebabkannya melepaskan serangkaian fluktuasi spasial yang tidak jelas. Wah, pada saat tertentu, Santo Teratai Darah merobek cakarnya, dan dengan tanda sebagai pusatnya, sebuah lorong kecil muncul di kehampaan. Masuk. Setelah Santo Teratai Darah mengucapkan sepatah kata, dia terbang, diikuti oleh Chen Yu. Segera di depan matanya, Chen Yu memasuki ruang merah gelap. Di langit, bulan darah merah cerah menggantung, dan loteng gunung dan sungai tempat ia masuk ke mata memiliki gaya yang aneh, yang semuanya dilapisi dengan lapisan darah. Chen Yu tahu bahwa ini mungkin inti dari organisasi bulan darah. Setelah terbang jauh, sebuah istana berwarna darah yang megah dan megah muncul di depannya. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakan tren umum dunia, yang menakutkan. Dia mengikuti Blood Lotus Saint ke aula yang luas dan tenang. Ketika mereka tiba, sudah ada 4 anggota di aula. Blood Lotus Saint, aku ingin tahu siapa yang kamu rekrut. Dengan mata Santo Teratai Darah, orang yang melihatnya pasti naga dan phoenix di antara orang-orang. 3 orang yang duduk tegak bangkit satu demi satu, semuanya menunjukkan tingkat senyum yang berbeda, dan kemudian mereka melihat ke arah Chen Yu. Chen Yu sedikit terkejut di dalam hatinya. Orang-orang ini memberinya perasaan yang sangat kuat. Mereka semua berada di alam Guiyuan akhir, tetapi mereka sangat sopan kepada Blood Lotus Saintes. Ditambah dengan sikap Renbing sebelumnya, pikir Chen Yu dalam hati, di hadapan gadis suci teratai darah, dia pastilah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di dunia Kunyun. Bukankah ini Chen Yu? Salah satu pria ramping mengenalinya, dan yang lain melihatnya dengan cermat. Dengan reputasi Chen Yu, itu normal untuk dikenali. Selain itu, tampaknya organisasi bulan darah juga lebih menghargai dirinya sendiri. Setelah semua, ia mengalahkan 4 alam asal pengembalian agung dalam kompetisi terakhir dan naik ke tahta pertama. Orang luar mengatakan bahwa meskipun Chen Yu, yang menjadi nomor 1 dalam kompetisi besar terakhir, mengalahkan 4 alam asal pengembalian besar, dia sendiri adalah seorang praktisi dao tubuh. Mereka harus ditinggalkan oleh keempatnya. Sekarang tampaknya orang-orang itu rabun dan tidak memiliki mata. Pria ramping itu memuji Chen Yu, wajahnya sehangat batu giok dan suaranya lembut, yang membuat orang merasa sangat ramah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkulit gelap berjalan di luar aula utama. Dia berada dalam pusaran gelap, dan momentum suram dan dingin yang besar melonjak masuk. Blood Lotus Saintes, bukankah itu hanya merekrut anggota baru? Apakah perlu begitu serius dan memanggilku untuk menunggu? Suara parubaya berkulit gelap itu dingin. Pria ini sangat kuat. Chen Yu diam-diam waspada di dalam hatinya. Pria parubaya dengan kulit gelap ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, terutama sepasang mata yang dalam dan suram dari pihak lain, yang membuat orang takut dan tidak berani melihat secara langsung. Saya menghormati semua orang dan membiarkan semua orang memutuskan bersama. Blood Lotus Saint menunjukkan senyum sinis. Setelah beberapa saat, di aula utama, 8 pria kuat yang mengenakan jubah bulan darah berkumpul, dan napas semua orang sangat kuat, membuat Chen Yu terkejut seberapa kuat organisasi bulan darah ini. Ada rencana apa lagi? Selain itu, Chen Yu tidak menemukan mapel darah. Tapi kemudian, pria parubaya berkulit gelap itu melemparkan piring batu dengan pola bulan darah di atasnya. Ada banyak tekstur di piring batu, dan tiba-tiba mulai berlari, memancarkan cahaya merah yang aneh, dan memancarkan kabut darah. Dalam kabut darah, ada sosok orang, dan ada sekitar 10 orang, dan mereka tidak bisa merasakan kekuatan nafas, dan kali ini, Chen Yu melihat sosok Sue Feng. Ini adalah metode proyeksi. Chen Yu tidak bisa menahan diri untuk memukul lidahnya. Dalam proyeksi, Sue Feng sedikit terkejut melihat Chen Yu, dan mengangguk pada saat yang sama. Pada awalnya, Chen Yu tiba-tiba menghilang dan tidak dapat ditemukan, dia menyesalinya di dalam hatinya dan seharusnya menembak dan membunuh Chen Yu lebih awal. Tanpa diduga, Chen Yu awalnya pergi ke Yun Zhao Guo, dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan organisasi bulan darah. Pada saat yang sama, Sue Feng berpikir bahwa pertemuan ini dipanggil oleh Blood Lotus Saintes, dan dia tahu paling banyak tentang Blood Lotus Saintes di Blood Burial Garden.
Tubuh yang disita oleh jiwa sisa dari Blood Lotus Saint adalah murid dari Sekte Yunyu dan kakak perempuan dari Chen Yu. Alasan mengapa Chen Yu bergabung mungkin terutama karena Tong Yuling. Kamu hampir sampai, katakan saja sesuatu jika kamu punya sesuatu. Kata setengah baya berkulit gelap dengan tenang. Saya memanggil semua orang kali ini karena saya merekrut satu orang untuk bergabung dengan organisasi. Nama orang ini adalah Chen Yu, dan Yun Zhaoguo adalah yang pertama di kompetisi terakhir. Blood Lotus Saint menceritakan kisahnya. Kita semua tahu itu. Ini hanya untuk membiarkan Chen Yu bergabung dengan organisasi. Tidak ada masalah dengan itu. Jika ada masalah dengan orang suci, tolong beritahu saya secara langsung. Di aula, dan di proyeksi, beberapa suara terdengar. Chen Yu cukup terkenal, dan sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa mereka juga setuju bahwa Chen Yu akan bergabung dengan organisasi Bulan Darah. Tapi Santo Teratai Darah mengumpulkan semua orang, pasti ada acara besar lainnya. Hanya satu ini, ekspresi Blood Lotus Saint membosankan. Ada keheningan di aula. Saint Blood Lotus, butuh banyak kesulitan untuk merekrut hanya satu orang. Kamu punya banyak waktu luang saat kamu hadir. Setengah baya berkulit gelap berkata dengan dingin. Aku ingin dia melayani sebagai tuan aula. Blood Lotus Saint telah menjual sedikit di depannya, dan dia baru selesai berbicara pada saat ini. Omong kosong. Orang parubaya berkulit gelap bahkan lebih tidak bahagia. Itu mungkin tidak baik. Selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa orang di gereja yang bisa langsung menjadi pemimpin gereja. Sisanya berbicara lebih sopan, tetapi tidak setuju, dan beberapa tetap diam. Meskipun Santo Teratai Darah memiliki asal yang luar biasa dan pencegah yang kuat, dia tidak dapat berdiri di sisi berlawanan dari organisasi Bulan Darah begitu banyak orang kuat. Usulan dari Blood Lotus Saint, kamu bisa mempertimbangkannya. Sue Feng mengucapkan sepatah kata kepada Chen Yu. The Blood Lotus Scientist sepenuhnya merekomendasikannya. Itu pasti memiliki niatnya sendiri. Lebih baik bagimu untuk mengujinya. Jika kamu lulus, biarkan dia menjadi kepala aula. Pria ramping itu sepertinya mengagumi Blood Lotus Scientist dan berkata, saat ini, kita tidak punya waktu untuk mempersiapkannya untuk penilaian Master Aula. Pria parubaya berkulit gelap itu tampak dingin dan serius, dan segera berkata namun, kami memiliki tindakan besar baru-baru ini, yang dapat digunakan sebagai penilaian. Jika misi Chen Yu berhasil, dia akan diberi gelar Hall. Menguasai misi ini. Blood Lotus Saint ragu-ragu sedikit, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Hukum ini bekerja. Jika itu selesai, itu akan membuktikan bahwa rencana, kesetiaan, kekuatan, dan aspek lainnya anak ini sangat baik. Kali ini, sebagian besar anggota setuju, dan mereka melakukannya tanpa menyinggung siapapun. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Blood Lotus Scientist setuju. Misi apa? Chen Yu segera bertanya, ini terkait dengan dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu, kata Blood Lotus Scientist. Chen Yu terdiam di dalam hatinya, tetapi dia sudah terbiasa. Bagaimanapun, organisasi Bulan Darah ini suka berpura-pura menjadi misterius. Yang mulia Sue Feng, saya tidak tahu apakah kondisi yang Anda janjikan di awal masih dihitung sekarang. Chen Yu berpikir sejenak dan bertanya. Banyak orang yang hadir sedikit terkejut bahwa Chen Yu mengenal Sue Feng. Tentu saja itu penting, tetapi jika kamu menyelesaikan tugas dan mengambil posisi ketua aula, hak yang kamu nikmati lebih baik dari ini. Sue Feng tersenyum ringan. Chen Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ternyata Blood Lotus Saint berusaha memenangkan gelar Hall Master untuknya, dan dia juga memikirkannya dan berjuang untuk kondisi sumber daya yang lebih baik. Sepertinya dia masih memiliki harapan untuk membangunkan Tong Yuling yang asli. Faktanya, Blood Lotus Saint memiliki hal lain dalam pikirannya. Sebagai anggota biasa, Chen Yu harus keluar untuk melakukan berbagai tugas. Jika itu adalah ketua aula, Anda dapat memilih dengan bebas, dan bahkan menjaga beberapa tempat tanpa harus melakukan apapun, sementara Chen Yu dapat tinggal di sisinya di Yun Zhaoguo. Sudah diputuskan, ayo pergi. Setengah baya berkulit gelap. Segera, proyeksi di piring batu menghilang, dan semua orang yang hadir perlahan pergi. Serahkan Blood Moon Ordermu. Ekspresi Blood Lotus Saint masih dingin. Pesanan Bulan Darah. Chen Yu memikirkannya sebentar, ketika dia bertemu dengan wanita centil di negara bagian Qi. Pihak lain memberinya token berbentuk bulan darah, tetapi itu berbeda dari keputusan bulan darah yang dikeluarkan oleh Blood Lotus Scientist sebelumnya. Jika kamu memiliki token ini, kamu pasti akan gagal dalam misi ini. Blood Lotus Saint mengatakan kalimat lain. Chen Yu mengeluarkan token dan memberikannya kepada pihak lain. Ketika kamu menyelesaikan tugas dan menjadi ketua aula, kamu berhak mengetahui rahasia inti organisasi bulan darah. Sekarang, aku akan mengirimmu keluar dari sini.
Selanjutnya, keduanya meninggalkan aula, dan Blood Lotus Saint membuka lorong dan mengirim Chen Yu pergi. Saat berikutnya, Santo teratai darah di tempat yang sama menutup matanya dengan erat, dan sepertinya sakit kepala, menunjukkan warna kusut dan berjuang. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki dua pemikiran yang berbeda di benaknya, dan mereka benar-benar berbeda, dan mereka terus bertabrakan, menyebabkan dia kesakitan. Salah satu pikiran membuatnya menarik garis yang jelas dengan Chen Yu, dan bahkan menyalahkannya karena membantu Chen Yu. Pikiran lain adalah membantu Chen Yu dan membuatnya tetap di sisinya. Setelah Chen Yu kembali ke Lanling Mansion, dia datang ke Tianhe Mansion melalui susunan teleportasi. Misi atau sesuatu, karena orang-orang itu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya bagi Chen Yu untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang dia lebih menantikan untuk menyerahkan biji yang dipanen kali ini kepada Guru Shen dan membiarkannya memperbaiki alat spiritual yang cocok untuknya. Akademi Wumo, setelah Chen Yu kembali, dia segera pergi ke pusat pemurnian. Sepertinya bahannya sudah dikumpulkan. Melihat penampilan Chen Yu, Master Shen sudah menebak hasilnya. Faktanya, materi dalam daftar yang dia berikan kepada Chen Yu sangat berharga dan sulit ditemukan. Dia berpikir bahwa Chen Yu akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya, tetapi dia tidak menyangka Chen Yu akan begitu cepat. Tuan Shen, tolong lihat. Dengan lambaian tangan Chen Yu, dia mengeluarkan ketiga mineral di Spouting Mist Bed. Yang pertama adalah batu cahaya hitam yang dibeli di kota Raja Prefektur Tianhe, yang kedua dan ketiga adalah batu cakram ajaib yang ditemukan di reruntuhan, tambang bintang 7. Ya, porsinya sangat cukup, sehingga Anda dapat memastikan 80 hingga 90%, dan membantu Anda memperbaiki senjata spiritual tingkat atas tingkat rendah. Tuan Shen mengangguk. Pada alat pemurnian, kepercayaan 80 hingga 90% sudah sangat tinggi. Selain itu, item refiner umumnya tidak mengatakan bahwa mereka dapat memperbaiki 100% dengan sukses, karena kecelakaan tidak dapat dihindari, meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Tuan, lihat dua biji ini lagi. Chen Yu memikirkan dua batu yang dia dapatkan di pagoda Xieyin. Berdasarkan pengalaman Chen Yu, kedua batu itu tidak dapat dibedakan, tetapi pasti ada sesuatu yang istimewa tentang mereka yang disembunyikan oleh Patriark Xieyin. Jadi Chen Yu berencana untuk menunjukkannya kepada Master Shen. Akan lebih baik lagi jika itu bisa diintegrasikan ke dalam senjata spiritual yang dia buat. Setelah selesai berbicara, Chen Yu mengeluarkan sepotong batu giok perak abu-abu dan batu hitam dengan penyimpangan. Master Shen tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah melihat kedua batu ini, matanya melebar, dan beberapa kecemerlangan muncul. Ini Silver Crystal Jade, Flamestone, dari mana kamu mendapatkannya? Master Shen, yang selalu tenang dan damai, sedikit bersemangat. Apakah dua hal ini berharga? Chen Yu bertanya. Ini alami. Kedua jenis biji ini adalah biji langka yang legendaris, dan mereka adalah bahan untuk menyempurnakan alat spiritual tingkat menengah. Tuan Shen memutar matanya ke arah Chen Yu, tidak menyembunyikannya, dan mengatakan yang sebenarnya. Alat spiritual kelas menengah umumnya ada di tangan akhir Yuan-Yuan Realm atau bahkan yang lebih kuat. Jika diketahui bahwa ada bahan untuk menyempurnakan alat spiritual tingkat menengah di tangan Yuan-Yuan Realm pada tahap awal, itu pasti akan menarik banyak kegilaan di akhir Yuan-Yuan Realm. Sepertinya leluhur tua Xieyin mengumpulkan mineral itu untuk menyiapkan senjata spiritual kelas menengah yang kuat. Sayangnya, dia meninggal sebelum dia bisa memperbaikinya. Chen Yu menghela nafas dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia memiliki beberapa harapan, apakah kedua biji ini dapat diintegrasikan ke dalam alat spiritual yang dia sempurnakan. Hei, aku harus mengatakan, anakmu beruntung, giok kristal perak adalah bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata berat, dapat menampung sebagian besar bahan, dan mengintegrasikannya menjadi satu, membuat senjata lebih tangguh dan batu api, ada probabilitas tertentu bahwa alat spiritual akan memperoleh karakteristik yang kuat. Tuan Shen terkekeh pelan. Chen Yu sangat senang dan bahkan menyesal tidak mengambil batu ketiga saat itu. Alat roh kelas menengah, aku belum memperbaikinya untuk sementara waktu. Master Shen juga tampak bersemangat untuk mencoba. Sebagai master pemurnian artefak, saya pasti lebih bersedia untuk memperbaiki artefak spiritual berkualitas tinggi. Salah satunya adalah untuk melatih keterampilan. Kedua, untuk mendapatkan ketenaran, seorang penyuling senjata harus menghasilkan senjata ampuh yang berkualitas tinggi jika dia ingin menjadi terkenal. Tetapi orang tidak akan memberikan bahan berharga seperti itu kepada pengrajin yang tidak dikenal, jadi pengrajin senior sangat jarang. Kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Shen. Chen Yu memujinya. Master Shen tidak menjawab, dan mulai merancang rencana pemurnian. 3 hari kemudian, Master Shen merancang 3 rencana pemurnian, dan Chen Yu memilih satu dari mereka. Selanjutnya,
Mulai mixer tangan. Selama periode ini, Chen Yu menggunakan esensi nyata pola sihir untuk membantu dalam pemurnian untuk mempersingkat waktu pemurnian. Pada saat yang sama, akan lebih mudah bagi Chen Yu untuk memperbaiki alat spiritual yang akan disempurnakan di masa depan. Setelah sebulan bersenandung di dalam ruang pemurnian, ada suara kicau pedang yang dalam dan keras. Selain itu, banyak master pemurnian di luar gemetar, dan mereka diam-diam terkejut bahwa Master Shen telah menyempurnakan pekerjaan lain yang menghancurkan dunia. Selesai. Master Gu mengeluarkan epi lebar sepanjang 3,5 kaki. Epi benar-benar gelap, dengan tulisan halus di badan pedang, dan kadang-kadang berkedip dengan kecemerlangan perak gelap yang aneh, yang terlihat misterius dan luar biasa. Sisi bilahnya tidak rata, dan bahkan memiliki banyak duri hitam, membuatnya terlihat sangat ganas. Berdengung. Di tangan Master Gu, pedang ini sedikit bergetar, melepaskan gelombang kekuatan sihir yang dahsyat, seolah-olah hendak lepas dari kendali Master Shen. Tetapi ketika Chen Yu memegangnya, pedang itu sedikit tenang, dan setelah beberapa saat, pedang itu tergeletak dengan tenang di tangan Chen Yu. Master pedang spiritual, Anda adalah seorang pembudidaya iblis, dan bulan ini, Anda telah menggunakan Yuan sejati untuk membantu Anda dalam pemurnian, jadi senjata spiritual ini lebih ramah bagi Anda. Tuan Shen tersenyum. Alat spiritual fokus pada spiritualitas, dan spiritualitas alat spiritual yang dia haluskan kali ini sangat tidak biasa. Tuan Shen, peringkat apa yang dicapai pedang ini? Chen Yu bertanya. Alat spiritual kelas menengah, sayangnya, Anda hampir dapat melangkah lebih jauh dan mencapai produk berkualitas tinggi kelas menengah. Jika Anda mendapatkan mineral langka di masa depan, Anda dapat menggunakannya untuk membiarkan saya memperbaikinya untuk Anda. Tuan Shen menghela nafas dengan emosi. Meskipun batu geokristal perak dan batu ajaib api adalah mineral yang digunakan untuk memperbaiki alat spiritual tingkat menengah, mereka bukan bahan utama, jika tidak, kualitas alat spiritual ini dapat mencapai kualitas yang baik. Apa ciri-cirinya? Chen Yu bertanya dengan cemas. Tuan Shen ini tidak menyelesaikannya dalam satu tarikan napas, dia harus menunggu dirinya sendiri untuk bertanya. Karakteristik alat roh, sampai batas tertentu, juga menentukan kekuatan dan nilai alat roh. Misalnya, jika senjata spiritual pertahanan memiliki karakteristik ketajaman dan baju besi yang menusuk, itu adalah lelucon yang lengkap. Kekuatan di batu api sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang ini, jadi karakteristiknya adalah meledak. Tuan Shen tersenyum puas. Sebagai senjata berat, dan Chen Yu pandai dalam pertempuran jarak dekat, fitur ini dapat dianggap sebagai yang terbaik. Terima kasih Tuan. Chen Yu sangat puas, dan pada saat yang sama mengeluarkan 100.000 yuan batu dan memberikannya kepada pihak lain. Dibandingkan dengan alat roh tingkat menengah yang memuaskan, 100.000 yuan shi tingkat rendah bukanlah apa-apa, dan menyempurnakan alat roh sangat melelahkan, jadi Chen Yu seharusnya memberikan hadiah tertentu. Tuan Shen tidak menolak, 100.000 batu cukup banyak untuknya. Selamat tinggal. Setelah Chen Yu mengucapkan selamat tinggal pada Master Shen. Tunggu, kamu belum menamai pedang ini. Tuan Shen menghentikan Chen Yu. Di masa depan, jika dia mengatakan bahwa pedang ini dibuat olehnya, tetapi dia bahkan tidak tahu namanya, siapa yang akan mempercayainya. Pedang ini sebut saja pedang banjir ajaib. Chen Yu berpikir sejenak dan muncul dengan nama yang sangat mendominasi. Pedang ini adalah atribut jalan iblis, terlihat mengerikan, dan terintegrasi ke dalam 68 gigi Jiao bermata merah, jadi Chen Yu mengambil nama ini. Sihir Jiao Jian, tidak buruk. Master Shen mengangguk, merasa baik-baik saja dengan kemampuan Chen Yu untuk menyebutkan nama. Setelah itu, Chen Yu pergi dari sini dan datang ke Earth Demon Pavilion. Dengan senjata spiritual baru, Chen Yu akan memilih keterampilan pedang yang kuat. Pedang-pedang menakutkan, yang telah dia latih sebelumnya, tidak seburuk pedang kejahatan, tetapi untuk Chen Yu, yang berlatih cara ajaib, ada beberapa iga ayam. Setelah beberapa pilihan, Chen Yu menyukai keterampilan pedang yang disebut seni pedang angin ajaib. Pedang ini membutuhkan total 300.000 poin non-sihir, Chen Yu menggunakan semua poin non-sihir di tangannya dan mensubsidi 80.000 batu sebelum dia mendapatkan keterampilan pedang ini. Seni pedang angin ajaib dikenal karena keganasannya. Serangannya terbuka lebar, cepat dan keras, dan memperhatikan posisi pedang. Di hadapan yang lemah, setelah posisi pedang dipadatkan, itu bisa menakuti lawan jauh. Ilmu pedang ini telah dikultivasikan ke ranah daceng, dan itu dapat menampilkan bidang pedang angin ajaib, menyebabkan pukulan dahsyat bagi musuh di bidang pedang. Ini sangat cocok untuk pedang ajaib Jiao. Chen Yu cukup puas dengan skill pedang ini. Kemudian, dia datang untuk membawa menara pelatihan dan menyewa ruang pelatihan rahasia. Butuh 2 hari bagi Chen Yu untuk berhasil memperbaiki pedang banjir ajaib, dan kemudian dia mulai berlatih keterampilan pedang.
Seni pedang angin ajaib memperhatikan jurus pedang. Begitu terbentuk, pedang tidak berhenti, dan jurus pedang bisa terus naik. Chen Yu bukan jenius ilmu pedang, dan dia sudah lama tidak mengerti ilmu pedang. Jadi, dia memutuskan untuk melepaskan ide pelatihan normal, tetapi langsung mulai berlatih pedang, dan menyadari situasi pedang melalui gerakan pedang. Ledakan. Chen Yu menuangkan esensi sejati pola sihir, dan menikam dengan pedang. Saya melihat bahwa di atas pedang naga banjir ajaib, energi iblis berguling dan mendidih, dan mengalir keluar. Setelah jarak, itu meledak dengan keras, membentuk awan gelap energi iblis. Ini adalah atribut burst, serangannya memiliki efek ledakan, dan kekuatan destruktif ofensif lebih kuat. Kebetulan seni pedang angin ajaib juga dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat, jadi keduanya lebih cocok. Tebasan setan gila, tebasan pedang terbang. Selama proses pelatihan, Chen Yu terus-menerus menyadari situasi pedang. 3 hari kemudian, dibandingkan dengan awal, serangan Chen Yu sangat ganas dan halus pada saat ini, dan dia dalam sekali jalan, momentum sekitarnya mencengangkan, membentuk kekuatan mengejutkan yang tak terlihat. Tubuh Chen Yu tampaknya memiliki naluri, dan semua gerakan eksternal dapat dengan cepat dan sempurna cocok. Bertahap, latihan Chen Yu menjadi lebih dan lebih menyenangkan, pedang banjir ajaib terbang, dan ada semburan jeritan dan ledakan keras di sekitar. Setelah waktu yang lama, Chen Yu berhenti dan merasa sangat bahagia. Pada hari-hari berikutnya, Chen Yu melatih keterampilan pedangnya sambil berlatih seni bela diri. Sebulan kemudian, Chen Yu memahami potensi pedang, dan keterampilan pedangnya baru saja dimulai. 4 bulan kemudian, penyelenggaraan pesta teh Tianjiao telah menyebar ke seluruh negara Yunzhou, dan banyak anggota telah berangkat lebih cepat dari jadwal untuk pergi ke Gunung Liuhe, rumah suci Yunyang. Chen Yu berada di akademi, tetapi dia tidak terburu-buru, dia masih berlatih ilmu pedang dan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Chen Yu berjalan keluar dari menara pelatihan, dia melihat seorang gadis kulit putih dan cantik, yang merupakan adik perempuan juniornya Yu Buyu. Kakak senior, saatnya berkumpul dan pergi ke Gunung Liuhe bersama untuk berpartisipasi dalam pesta teh Tianjiao. Yu Buyu tidak memiliki banyak kontak dengan Chen Yu, dan dia tidak berbicara dengan baik. Oke, ayo pergi. Chen Yu berjalan dan pergi dari sini bersama Yu Buyu. Di alun-alun pusat, 20 atau 30 orang telah berkumpul. Di antara orang-orang ini, masing-masing memiliki temperamen yang luar biasa, dan kebanyakan dari mereka terlihat bangga. Mereka semua berada di 50 besar kompetisi perguruan tinggi, dan mereka dianggap jenius dari Yun Zhaoguo, jadi mereka secara alami arogan. Di antara mereka, Chen Yu menemukan beberapa tokoh yang dikenalnya, termasuk Kong Zong, Jin Zuofeng, Yuan Chen, Sang Han dan lainnya. Adapun sesi terakhir dan sesi ini, Chen Yu tidak tahu satu pun. Chen Yu ada di sini. Banyak orang berkomunikasi secara diam-diam, dan mereka yang mengenal Chen Yu datang sambil tersenyum. Kakak Chen, di mana kamu menghilang selama ini? Jin Zuofeng tidak pandai berbicara dan bertanya. Akan melakukan sesuatu. Chen Yu menjawab dengan samar. Pada saat ini, kerumunan berpisah menjadi jalan setapak, dan seseorang berjalan keluar darinya, mengenakan jubah hitam, dengan wajah persegi dan mata kecil, menatap Chen Yu dengan ringan. Ini Chen Yu, kan? Aku pemimpin akademi terakhir Akademi Dabi Wumo Chao Xingyue. Pria berwajah persegi itu berinisiatif memperkenalkannya. Saya telah melihat saudara Chao. Chen Yu mengangguk sedikit. Saya mendengar bahwa Anda baru saja kembali ke akademi beberapa hari yang lalu. Awalnya, Anda adalah salah satu penyelenggara pesta teh, tetapi Anda melewatkan kesempatan ini dan membuat Yun Haizhen dan Yun Yingwu mengadakan pesta teh. Chao Xingyue menghela nafas, seolah merasa kasihan. Jika anggota Akademi Wumo dan keluarga kerajaan mengadakan pesta teh ini bersama, wajah Akademi Wumo juga akan meningkat pesat. Tapi itu bukan masalah besar. Kamu baru saja kembali ke akademi, jadi kamu mungkin tidak tahu apa-apa tentang pesta teh. Jika kamu punya sesuatu, tanyakan saja padaku secara langsung. Aku akan mengantarmu ke Gunung Liuhe nanti. Kamu bisa istirahat, terjamin. Chao Xingyue berkata lagi bahwa Chen Yu, yang hendak meminta maaf, tidak mengatakan apa-apa. Chao Xingyue ini, yang mengatakan kesalahan Chen Yu di depan, kemudian mengajukan permintaan untuk menjadi pemimpin tim. Kuncinya adalah sikap orang ini, memperlakukan dirinya sebagai senior sangat tidak menyenangkan. Selain itu, adalah urusan Chen Yu sendiri untuk mengadakan pesta teh Tianjiao. Paling-paling, dia meminta maaf kepada akademi. Apa hubungannya dengan Chao Xingyue? Berpartisipasi dalam pesta teh Tianjiao terutama untuk ketenaran. Chen Yu dan Situ Linyu telah menduduki peringkat pertama dalam kompetisi perguruan tinggi.
Jika Cao Xingyue menjadi pemimpin tim, bukankah itu mencerminkan bahwa statusnya di perguruan tinggi jauh melebihi Chen Yu dan Situ Linyu? Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Aku tidak tahu apakah Chen Yu akan menunjukkan kelemahan dan menyerah di hadapan Cao Senior. Cao Senior berpartisipasi dalam kompetisi perguruan tinggi lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia berada di puncak bawaan. Sekarang dia telah mencapai tahap tengah Yuan-Yuan, dan kualifikasinya jauh melampaui Chen Yu dan Situ Linyu. Chen Yu belum mendengar berita apapun selama bertahun-tahun ini. Setelah kembali ke akademi, dia telah meningkatkan retretnya. Diperkirakan kemajuan kultivasinya terlalu lambat, dan dia mungkin memilih untuk menyerah. Chen Yu mengabaikan Cao Xingyue dan tidak menjawab. Di mata yang lain, Chen Yu menyerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa dengan nomor 1 di kompetisi sebelumnya. Cao Xingyue menyipitkan matanya, merasa lebih bahagia di hatinya, merasa bahwa Chen Yu masih sangat tersanjung. Situ Linyu ada di sini. Situ Linyu. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba berteriak, dan banyak wanita bahkan berteriak. Saya melihat seorang pria berbaju hijau berkibar, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, wajahnya jernih, matanya bersinar, dan sudut mulutnya tersenyum tipis. Orang ini adalah Situ Linyu. Chen Yu dan Situ Linyu berada di kelas yang sama, dan keduanya dianggap memiliki persahabatan. Tetapi dari sudut pandang Chen Yu, Situ Linyu saat ini telah banyak berubah dari yang sebelumnya. Ada beberapa orang di samping Situ Linyu, tetapi hampir semuanya ditutupi oleh cahayanya. Panggilan. Beberapa orang jatuh ke alun-alun. Chen Yu, saya pikir Anda tidak akan datang ke pesta teh Tianjiao. Situ Linyu memandang Chen Yu dengan hati-hati. Dalam kompetisi perguruan tinggi tahun ini, dia menyapu alam Guiyuan lainnya dengan potensi yang tak terkalahkan, peringkat pertama, dan pemandangannya tak terbatas. Tetapi kompetisi siswa tahun lalu, Chen Yu, yang berada di tahun yang sama dengan Situ Linyu, benar-benar membandingkannya. Oleh karena itu, mata Situ Linyu tertuju pada Chen Yu, dan dia terlihat sangat tertarik. Itu wajar untuk berpartisipasi dalam acara besar seperti itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa Brother Situ telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga dia menjadi nomor 1 dalam kompetisi perguruan tinggi yang baru. Chen Yu tidak bisa tidak memuji. Saya hanya tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kompetisi besar terakhir nomor 1 sekarang. Kami akan menunggu dan melihat di pesta teh. Situ Linyu sangat tertarik dengan kekuatan Chen Yu saat ini. Di samping, kulit Cao Xingyue menjadi gelap, apakah Situ Linyu dan Chen Yu benar-benar mengabaikan mereka? Situ Linyu, ada baiknya jika kamu di sini, beritahu yang lain, jangan lewatkan waktu. Cao Xingyue berjalan mendekat, dengan tubuh lurus dan rahang tinggi, terlihat seperti seorang pemimpin. Kamu siapa? Situ Linyu melirik Cao Xingyue dengan ringan. Kamu aku seniormu, pemimpin akademi terakhir Akademi Dabi Wumo. Cao Xingyue menatap, lalu berkata dengan wajah muram. Ternyata orang keempat dalam sesi itu adalah Yang Mulia. Situ Linyu tersenyum ringan. Chen Yu diam, tapi bukan berarti Situ Linyu akan melakukan hal yang sama, kepribadiannya sedikit berubah dari sebelumnya, dia nakal, sombong, dan tidak akan menundukkan kepalanya di depan orang lain dengan santai. Seperti yang diharapkan dari Situ Linyu, generasi baru arogansi dan arogansi. Beberapa orang menghargainya, dan beberapa orang berpikir bahwa Situ Linyu terlalu sombong. Tidak berpendidikan, apakah ini caramu berbicara dengan senior? Cao Xingyue mendengus dingin, wajahnya muram. Dalam kompetisi perguruan tinggi terakhir, Cao Xingyue adalah yang terkuat, tetapi peringkat keempat, yang setara dengan bagian bawah dari 4 perguruan tinggi, dibandingkan dengan 2 sesi ini, itu jauh lebih rendah. Selain orang-orang tua dari sesi sebelumnya, banyak orang semua menghina. Semua orang yang berpartisipasi dalam pesta teh memiliki status yang sama, tetapi Cao Xingyue selalu menganggap dirinya sebagai senior dan yang lainnya sebagai junior untuk berangkat sendiri. Chen Yu, kamu akan membawa siswamu bersamaku nanti. Kemudian, Cao Xingyue memberitahu Chen Yu lagi. Dia mencoba untuk memenangkan Chen Yu dan mengisolasi Situ Linyu. Itu tidak perlu, tidakkah kalian semua tahu jalannya? Chen Yu tersenyum ringan. Kata-katanya membuat semua orang yang hadir bahagia. Bagaimanapun, mereka semua jenius, semuanya sombong, dan tidak ada yang mau menundukkan kepala dan mengikuti pantat orang lain. Cao Xingyue tidak menyangka bahwa Chen Yu, yang baru saja menyerah secara diam-diam, berbalik melawannya pada saat ini, yang membuatnya malu dan kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah pesta teh, kamu masih bisa bangga pada dirimu sendiri. Cao Xingyue diam-diam berkata dalam hatinya. Chen Yu adalah nomor 1 di kompetisi terakhir, tetapi kualifikasinya buruk, dan dia melatih tubuhnya. Setelah beberapa saat,
hampir semua orang ada di sana, dan hanya ada kurang dari 50 orang. Masuk akal bahwa dalam 3 kompetisi utama, Akademi Wumo jelas tidak hanya berada di 50 besar. Tetapi dunia ini tidak kekal, dan setelah lebih dari 10 tahun perubahan, beberapa orang meninggal karena relik, pembunuhan, para jenius meninggal sebelum waktunya, dan beberapa orang tidak dapat berpartisipasi. Ayo pergi. Chen Yu berteriak. Semua orang terbang, dalam kelompok 3 atau 5, masing-masing memegang kelompok, tetapi tujuannya sama. Adik laki-laki, pesta teh ini, Ye Chengfeng, Yun Haizhen dan Duan Xinyu pasti akan menantangmu, kamu harus menghadapinya dengan hati-hati, kata Yuan Chen. Di awal kompetisi, Chen Yu mengalahkan orang-orang itu, tetapi setelah bertahun-tahun, masih belum jelas siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Ketiga orang ini pasti akan belajar dari Chen Yu dan menghapus kekalahan hari ini. Tidak masalah, Tuan Shen membantu saya memperbaiki senjata spiritual yang bagus. Bahkan jika saya bertemu mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Chen Yu tersenyum. Yang lainnya adalah orang-orang tua dari kompetisi besar terakhir. Mereka pasti akan belajar dari yang kuat di antara para pendatang baru. Orang-orang tua ini tidak bisa diremehkan. Yuan Chen berkata lagi, Chen Yu adalah yang pertama, tetapi dia tidak optimis, pesta teh tentu saja menjadi objek tantangan. Selanjutnya, Yuan Chen berbicara tentang orang-orang yang harus diperhatikan, dalam kompetisi perguruan tinggi terakhir. Yang pertama adalah Yun Yingwu, yang kedua adalah Fu Sangwang dari perguruan tinggi Tianxing, yang ketiga adalah Jiang Chen dari perguruan tinggi Tianjian, dan yang keempat adalah Yun Yingwu. Itu adalah Cao Xingyue. Tentu saja, ini juga peringkat lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak pasti peringkatnya lebih rendah, dan ada peluang melonjak ke langit. Rumah suci Yunyang, Gunung Liuhe. Gunung ini adalah wilayah pribadi kerajaan. Karena penyelenggara semuanya adalah anggota keluarga kerajaan, pesta teh hanya dapat diadakan di Gunung Liuhe. Puncak Gunung Liuhe sangat tinggi, tetapi puncak gunung itu datar dan heksagonal, dengan pemandangan yang indah. Di puncak Gunung Liuhe, di sebuah paviliun, banyak pahlawan muda mengobrol dan tertawa. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka berasal dari Yunyang Imperial Chollege. Bagaimanapun, pesta teh diadakan di rumah suci Yunyang, dan banyak dari mereka datang ke sini sebulan yang lalu. Selain Yunyang Chollege, beberapa orang dari perguruan tinggi lain yang bertindak sendiri juga datang ke sini lebih awal, menunggu pesta teh dimulai. Pada saat ini, cahaya bintang yang indah melintas tidak jauh, menerangi seluruh lapisan awan dengan lampu warna-warni. Segera sekelompok orang muncul, dan dapat dilihat dari pakaian mereka bahwa mereka semua berasal dari Akademi Tianxing. Di loteng, hampir semua orang melihat ke atas. Haha, semua orang menyambutku di sini, aku benar-benar minta maaf. Pemimpin Akademi Tianxing, seorang pria ceroboh dengan janggut, tertawa. Huff, Fu Sangwang, sepertinya kulitmu gatal lagi. Di loteng, seorang pria agung berjubah kuning dan merah berkata dengan dingin. Semua orang bisa melihat bahwa Fu Sangwang adalah pemimpin Akademi Tianxing, tetapi seseorang berani memarahinya seperti itu. Yoyo, Yun Yingwu, aku paling tidak menyukaimu, kamu selalu memberi pelajaran kepada orang lain, jangan berpikir bahwa namamu adalah Yingwu, kamu benar-benar Yingwu, setidaknya penampilanmu jauh dari buruk. Pria ceroboh itu mengerutkan kening dan berkata sangat tidak senang. Apakah dia Fu Sangwang? Yun Haizhen, seorang pemuda berbaju emas, menoleh. Orang ini juga dianggap sebagai generasi ajaib saat itu, dan dia mempraktikkan 3 cahaya dan bintang, salah satu dari 10 keterampilan luar biasa di zaman kuno. Namun, ketika dia baru saja beralih ke latihan ini, apinya tidak cukup, dan dia akhirnya kalah dari Yun Yingwu. Wajah Yun Yingwu gelap dan dia tidak berbicara lagi. Fu Sangwang adalah suatu kebajikan, dia kalah pada dirinya sendiri pada awalnya, dan dia suka memprovokasi dia setiap kali kita bertemu setelah itu. Yun Yingwu merasa bahwa berdebat dengan orang seperti Fu Sangwang terlalu tidak berdasar, tentu saja, yang terpenting adalah dia tidak bisa menang. Sangwang senior, kurangi bicara. Di samping, Duan Xinyu tersenyum tak berdaya dan membujuk. Segera setelah semua orang dari Akademi Tianxing mengambil tempat duduk mereka, aura iblis besar tiba-tiba melonjak di sisi lain, seolah-olah beberapa iblis yang menakutkan akan datang. Ini dia Akademi Iblis, kata Yun Yingwu datar. Awalnya, pesta teh ini seharusnya diadakan olehnya dan Chen Yu dari Akademi Wumo, tetapi ketika Chen Yu tidak ada, Yun Haizhen menggantikannya. Yun Yingwu bukan pangeran, tetapi putra pangeran keluarga kerajaan. Selain itu, keluarga kaisar tidak memiliki kekerabatan, jadi dia memiliki hubungan yang buruk dengan Yun Haizhen. Tapi dia tahu bahwa bakat Yun Haizhen kuat, dan dia ingin tahu bagaimana rasanya mengalahkan pemuda Yun Haizhen. Selain itu,
Kompetisi tahun ini adalah Akademi Wumo lagi. Akademi Yunyang telah lama memutuskan bahwa kali ini, mereka harus memperhatikan semangat Akademi Wumo. Hehe, Akademi Wumo adalah Akademi Wumo, tanpa disiplin dan tersebar. Ketika Yun Yingwu melihat tim Akademi Wumo, dia tidak bisa menahan tawa. Kudengar ada seorang anak di Akademi Wumo yang mengolah pola rahasia Tianmo, di mana orang ini? Mata Fu Sangwang berpaling dari semua orang di Akademi Wumo. Ini benar-benar pertemuan para jenius. Chen Yu meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yun Zhaoguo sangat besar, dengan vitalitas yang kuat, dan pembangkit tenaga listrik berbakat seperti awan. Ada beberapa orang yang hadir di tengah-tengah Yuan-Yuan Realm, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa, jauh dari sebanding dengan tempat kecil seperti Beiyuan. Saya khawatir semua jenius yang berkumpul di sini cukup untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik di dataran utara. Setelah semua orang di Akademi Wumo duduk, dalam waktu setengah jam, niat pedang yang menembus langit bergema. Sekelompok sosok berbaju putih datang terbang serempak, semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik, dengan temperamen yang luar biasa. Itu masih wanita paling cantik di Akademi Tianjian. Fu Sangwang melihat ke atas, dan setelah putaran, matanya tertuju pada Ye Luofeng, ekspresinya sedikit kusam untuk sesaat. Chen Yu juga melihat ke atas, dan Ye Luofeng juga menatapnya. Setelah itu, Chen Yu melihat Ye Chengfeng, dan pria di sebelah Ye Chengfeng dengan penampilan biasa dan temperamen berdebu, sangat akrab. 500.